Ku berjalan memasuki sekolah dengan bisik-bisik yang mengikutiku. Tapi apa cuma perasaanku atau kerumunan yang sepertinya lebih cerewet hari ini? Dengan gugup aku berjalan menuju lokerku dan, ya Tuhan, di atasnya ada coretan Karen remaja dengan cat semprot. Aku gemetaran karena malu, dikelilingi wajah-wajah melongo dan terkekeh. Aku langsung lari ke toilet dan mengunci diri dalam bilik untuk menenangkan diri. Kalian mungkin heran, bagaimana aku bisa sampai di titik ini? Aku tak terdengar seperti orang sombong dan tak masuk akal yang biasanya ada di diri para Karen. Memang, karena aku bukan mereka. Tapi aku sadar kalau tindakanku bisa jadi penyebab situasi ini. Aku diadopsi oleh keluarga kaya yang menekan anak-anak mereka untuk tumbuh sukses dan tanpa celah. Sebagai hasilnya, aku tak pernah dapat nilai lebih rendah dari A atau kalah dalam kompetisi. Aku anak sempurna yang terlalu takut gagal. Karena tak satu pun pernah mengajarinya seperti apa kegagalan itu. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Di suatu hari biasa di sekolah, aku sedang jalan menuju kelas sastra dan kulihat ada cowok tak kukenal menempati bangkuku. Semua cewek memandang terpesona padanya. Hei, ku tepuk pundaknya. Apa ini tempat dudukmu? Iya. Oh, maaf. Aku tak tahu. Dia lalu pindah ke bangku yang lain. Kupaksakan tersenyum sopan lalu mengambil tempat dudukku. Lalu guru sastra kami mengumumkan kami akan ada kuis hari ini yang tak mempengaruhi nilai kami. Sebagai murid kesayangan guru di sini, aku tahu kalau ini karena ia ingin menguji Austin, cowok baru itu. Oke, tak masalah bagiku. A plus lainnya untuk ditambahkan ke koleksiku. Hanya saja, entah kenapa aku tak bisa konsentrasi. Aku memandang keluar jendela, berusaha temukan inspirasi menulis. Tapi cowok baru itu menutupi pandanganku. Oke, jujur saja, dia terlihat cukup tampan. Tanpa kusadari, aku mulai menatapnya. Dan tiba-tiba dia menoleh padaku. Kami bertatap mata yang mana membuatku tertegun. Oh ya ampun, bangun Catherine. Ada kuis yang harus kau selesaikan. Ku coba untuk kembali fokus ke esaiku. Tapi aku terus merasa dia menatapku. Yesus, kuharap dia tak salah paham. Aku tak seperti cewek-cewek itu yang hanya ke sekolah untuk cari cowok tampan. Waktu habis. Dengan gugup kukumpulkan esaiku karena aku tahu aku teralihkan dan tak memberikan yang terbaik. Tapi, biarlah, tak satu pun bisa kalahkan aku, bahkan di hari-hariku yang terburuk. Tapi, tidak kali ini. Hari berikutnya, Bu Guru mengembalikan karyaku dan berbisik. Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi tak masalah. Jangan khawatir. Hah? Dengan cepat kulihat esai itu dan, Bemin? Oke, aku paham tak bisa dapat A plus kali ini. Tapi bahkan A biasa pun tidak. Aku tak pernah dapat B sebelumnya. Wajah kecewa orang tuaku muncul di benakku. Bagaimana jika mereka tak menginginkanku lagi? Mereka mengadopsiku, memberiku kehidupan yang mewah dan sempurna. Dan ini caraku berterima kasih pada mereka? Aku mulai panik dan melihat sekeliling mencari Bu Guru. Aku perlu jelaskan ini. Dan itulah saat sekilas kulihat esai Austin. Nilai A. Tak mungkin. Aku membantingnya di atas meja dan berdiri. Aku protes dengan nilai ini. Pasti ada kesalahan. Tolong, bisakah ibu periksa lagi esai saya? Oh, jangan khawatir. Ini bukan tes resmi, jadi tak masalah. Tidak, ini tidak baik-baik saja. Kok bisa saya lebih jelek dari anak baru ini? Anda harus pertimbangkan ulang. Atau saya adukan ke kepala sekolah. Kate, kau bersikap tak masuk akal. Duduk atau saya akan membawamu ke kepala sekolah. Ku tarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sembari duduk. Ada desas-desus tentangku beredar di kelas. Tapi aku tak peduli. Karena ada nilai Bemin yang harus kuurus. Orang tuaku tak boleh tahu soal ini. Setelahnya, aku tahu temanku hanya pura-pura tak masalah denganku. Karena suatu kali saat kami harus satu grup untuk lari estafet di kelas PI, tak ada yang memilihku. Pada akhirnya, Pak Malon sang pelatih harus menambahkanku ke suatu grup dan coba tebak. Grup itu berisi Austin dan penggemarnya. Aku benci ini. Dan lihat dia, mengganggu pandangan. Andai saja bisa kulempar tongkat ini ke wajahnya yang menyebalkan. Tapi, gedebuk, aku jatuh tengkurap beberapa inci dari Austin. Kau baik-baik saja? Ambil saja tongkat bodoh ini dan pergilah. Cowok ini benar-benar bawa sial. Aku merangkak naik. Lalu tiba-tiba ku dengar tawa terkekeh. Ada gerombolan berdiri dekat jalur lari mengangkat ponsel mereka. Apa mereka menertawakanku?
Segera kuhampiri mereka dengan tangan ke atas menutupi kamera mereka. Apa yang lucu? Apa kalian tak punya kesopanan? Santai saja. Itu bukan. Apa tak ada orang yang mengajarimu untuk membantu orang yang kesulitan? Jangan merekam dan menertawakan. Tidak, dengar. Lucunya, kami sebenarnya. Jadi kau masih menganggap itu lucu? Hapus videonya sekarang juga. Kau tak boleh. Dengar kami dulu. Tapi itu hanya membuatku makin marah dan menarik ponsel itu lebih keras lagi. Lalu, ups, ponsel itu terbang dan mengenai permukaan beton yang keras. Oh tidak, aku tak bermaksud untuk. Cowok pemilik ponsel itu panik lalu berlari memungutnya. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Siapa yang mau merekammu? Kami hanya membuat video pertunjukan untuk tim cheerleader. Lewat layar retak ponselnya, kulihat video para cheerleader berlatih di lapangan di seberang jalur lari. Oh tidak, ini sangat memalukan. Segera ku minta kontak cowok itu dan janji akan mengganti ponselnya yang rusak, kemudian berlari kembali ke kelasku. Aku merasa kelelahan, seolah seluruh dunia melawanku. Tapi paling tidak ada satu hal yang bisa menenangkan jiwaku. Ya, buku-bukuku. Itulah kenapa kapanpun aku merasa suntuk, aku ke perpustakaan sekolah untuk bersantai. Jadi seperti biasanya, aku pergi ke sana, tapi kurasa aku lupa bawa kartu perpustakaanku. Oh ya sudah, tak masalah. Karena pustakawannya, Bu Flenderson pada dasarnya sudah seperti keluarga bagiku. Dia bahkan tak lagi menanyakan kartuku. Hai Bu Flenderson, kataku saat kulewati meja pustakawan. Tapi kemudian aku terkejut dengan suara yang asing. Kau mau kemana? Tolong kartunya. Ternyata Bu Flenderson sedang tak di kantor dan ada anak baru yang sukarela menggantikan. Ku minta padanya baik-baik agar membiarkanku masuk, tapi dia terus mengatakan tidak sambil mengunyah permen karetnya yang membuatku sebal. Dengar, apakah tahu siapa aku? Aku tak butuh kartu bodoh untuk masuk ke sini. Ya, tapi tidak dalam pengawasanku. Dengar, setengah dari buku-buku ini berasal dari donasi keluargaku. Kau harusnya tunjukkan rasa hormat, nak. Pendapat sombongmu itu tak berguna bagiku. Di sini kita bersekolah di sekolah yang sama. Jadi kita setara dan peraturan adalah peraturan. Biar aku bicara dengan supervisormu. Panggil Bu Flenderson. Dasar kau ini, Karen. Aku mematung mendengar kata itu. Itu pertama kalinya aku dijuluki panggilan itu. Dan baru di saat itu kusadari betapa besar keributan yang kubuat di sini. Hanya saja suasana hatiku sudah sangat buruk. Yang kuinginkan pergi ke tempat amanku, dan itu juga tak mungkin sekarang. Aku segera menguasai diri lalu jalan pergi. Tapi yang membuatku sedih, beberapa orang lewat sudah menyaksikan aku mengamuk entah sejak kapan. Dan ya, Austin di sana juga. Kenapa aku harus terkejut lagi? Ceritaku di jalur lari dan juga di perpustakaan pun segera beredar di sekolah seperti api menyambar. Orang-orang tak berusaha menutupi kalau mereka menghindariku dan mulai memanggilku Karen. Jadi, jelas, suatu kali saat kami harus berpasangan di kelas sastra untuk esai ujian tengah semester, aku sendirian lagi. Paling tidak, itu yang kukira. Sampai Austin membungkuk dan memintaku untuk jadi partnernya. Meski aku benci nyalinya, aku tak boleh gagal di tes ini. Jadi, iya, aku setuju. Kami kemudian bertemu hari itu di rumahnya. Dengan antusias kutunjukkan padanya beberapa opsi buku untuk topik esai kami. Tapi dia sama sekali tak terganggu sambil melihat-lihat ponselnya. Ya, yang manapun yang kau suka. Toh kau yang akan mengurus semuanya. Apa maksudmu? Dengar, aku hanya sekelompok denganmu karena kau pandai soal ini. Jadi tolong lakukan saja tugasmu. Terserah, aku tak peduli. Aku benci ini. Kau tak suka sastra? Tapi terakhir kali kau dapat A. Oh, itu? Jangan terlalu kecewa karena aku hanya menyalin pekerjaanmu dan mengubahnya sedikit. Jadi secara teknis itu juga nilai A milikmu. Ya, selamat. Apa? Jadi, semua stres yang harus kutanggung selama beberapa minggu ini ternyata hanya karena dia curang? Aku sangat marah. Merasakan emosi yang meluap-luap, aku menangis. Yang mana membuat Austin kebingungan. Hei, ada apa? Tenanglah. Jangan menangis, aku minta maaf. Tolong berhentilah menangis. Kemudian berlinang air mata, mulai kuceritakan padanya tentang semua tekanan yang harus kutanggung dari harapan orang tuaku. Dan semua insiden Karen yang kualami akhir-akhir ini di sekolah.
Sampai satu titik, Austin minta maaf padaku. Karena ini semua berawal dari aksinya menyalin esaiku. Malam itu, kami tak menyelesaikan apapun untuk esai, tapi hanya duduk dan bicara. Setelah sesi sharing yang berlebihan, aku dan Austin jadi saling dekat. Nyatanya, dia jadi satu-satunya teman yang kupunya di sekolah. Menyenangkan punya teman lagi, tapi masih sulit saat reputasimu di sekolah benar-benar hancur dan semua orang mengenalmu sebagai Karen remaja. Terutama saat aku menghadapi kontes pidato besar yang akan datang. Aku tidak dalam kondisi prima untuk belajar, jadi aku hampir tak punya persiapan untuk kompetisi itu. Terus kubayangkan wajah kecewa orang tuaku ketika aku tak memenangkan juara pertama. Malam sebelum lomba, aku sangat stres sampai harus kutuangkan semua ke dalam buku harianku. Kuharap aku akan merasa lebih baik dan siap untuk hari besar itu. Kemudian ponselku berdering. Itu Austin. Hei, semoga sukses besok, Kate. Sampai jumpa di sana. Terima kasih. Aku tak tahu lagi. Apa kau masih stres karena itu? Kalau kau sudah selelah ini karenanya, maka aku tahu obatnya. Apa itu? Keluar saja. Itu cuma lomba, dan kau tak harus jadi yang pertama dalam segala hal. Kita semua hanya manusia biasa. Kau gila. Oke, aku akan tidur sekarang. Sampai jumpa besok. Tapi batinku terlalu penuh dengan berbagai pikiran dan kekhawatiran untuk bisa tidur. Pagi berikutnya, aku sampai di depan tempat kompetisi, tapi ragu untuk masuk ke dalam. Lalu tiba-tiba, kudapati diriku berlari kabur dari gedung itu sambil menelpon Austin. Temui aku di taman, gerbang barat. 10 menit kemudian dia tiba dengan mobilnya. Aku masuk di tempat duduk depan lalu berkata, "Ayo kita ke taman hiburan. Aku ingin bersenang-senang." Austin memandangku, tertegun. Tapi kemudian dia tersenyum dan mengendarai mobil tanpa bertanya. Yap, seperti itulah. Aku keluar dari perlombaan dan mematikan ponselku untuk menikmati hari sebagai remaja. Kunaiki semua wahana roller coaster yang paling menakutkan, berteriak sekencangnya, meninggalkan semua kekhawatiranku. Menjelang senja, aku sudah 100% siap menerima amarah orang tuaku. Mereka mungkin akan mendapakku sekarang, tapi entah kenapa aku merasa tenang. Saat Austin menepi di rumahku, bisa kulihat ibu mondar-mandir di halaman depan. Itu dia, sudah siap memarahiku. Saat melihatku, ibu langsung berlari menghampiriku dan memelukku. Oh ya Tuhan, sayang, kemana kau seharian? Kami sangat mencemaskanmu. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa ibu tidak marah? Lalu ayah juga lari mendekati kami segera saat ia melihatku, memegang sesuatu di tangannya. Sayang, ayah minta maaf karena tak tahu betapa banyak yang sudah kau hadapi. Kami tak sadar jika tuntutan tinggi kami begitu banyak membebanimu. Kami mungkin terlalu ketat padamu, tapi ayah ingin kau tahu kalau kami selalu menyayangimu, tak peduli apapun. Oh, ayah memegang diariku. Jadi, mereka tahu semuanya sekarang. Aku menangis lega. Sangat menyenangkan mengetahui mereka akhirnya paham dengan perasaanku dan bahkan bersumpah akan berubah dan berusaha lebih mendengarkanku. Hari itu, aku sadar kalau orang tuaku menyayangiku tanpa syarat dan apapun yang terjadi di hidupku, mereka tak akan pernah melepaskanku. Apa kabar Karen remaja? Ya, teman-temanku masih memanggilku Karen, tapi tak apa. Mereka memanggilku itu untuk bercanda, bukan berniat jahat atau apa. Aku sudah lupakan semua yang terjadi. Dan begitu juga yang lainnya. Semua hanya tinggal kenangan sekarang. Tapi berkat fase Karen itu, aku diingatkan agar tak terlalu keras pada diriku sendiri. Supaya aku tak lagi berakhir jadi Karen bagi diri sendiri. Kenapa hasil lomba sketsa belum juga dirilis? Hei teman-teman, hasilnya ada di sebelah sini. Dengan panik aku lari ke papan pengumuman. Julie Morris, peringkat pertama dalam daftar. Phew. Selamat Julie, kau layak mendapatkannya. Kalian berdua cantik dan berbakat. Apa ada yang tak bisa kalian lakukan? Oh, aku suka sekali menerima pujian besar seperti itu dari seseorang. Tapi suara apa itu? Aku berbalik dan itu cuma Kate. Biasanya dia jelas akan menang. Tapi mari kita lihat rankingnya. Oh, di sini. Paling bawah. Itu semua karena tinta di logo sekolah yang ada pada bagian pensil yang dipakainya hari itu. Tangan Kate mudah sekali berkeringat. Jadi saat menggambar, tinta itu menodai tangannya dan secara tak sengaja dia mencoreng kertasnya dengan itu. Kasihan kau, Kate. Tapi kau tahu tidak, aku ini lebih baik darimu. Sekarang yang tersisa antara aku dan 3 tiket emas ke camp musim panas di Italia
yaitu satu kontes terakhir. Ada satu masalah. Cewek baru bernama Ariana ini, sayangnya kebetulan seorang desainer yang berbakat. Julie, apa kau baik-baik saja? Bu, Julie pingsan. Ada cowok yang berteriak keras dan dengan panik membawaku ke ruang UKS. Ya, jadi disinilah aku. Tapi hey, jangan khawatir, sebenarnya aku tak sakit sama sekali. Aku cuma pura-pura supaya bisa lolos kelas olahraga untuk jalankan rencanaku. Saat aku berjalan menuju kelas, kulihat semua orang mengurumuni bangku Ariana. Aku bertanya ke temanku apa yang terjadi, dan dia bilang seseorang telah menumpahkan kopi pada gambarnya. Ariana sangat panik dan terus memeriksa jam tangannya. Dia harus menggambarnya ulang, tapi waktu hampir habis. Tiba-tiba ada suara berkata, "Hei, ada yang menjatuhkan kalung di sini. Mungkin itu pelakunya." Secara tak sadar kusentuh leherku. Dan, oh, itu tak ada di sana. Kemudian ada tangan di pundakku yang membuatku terkejut dan menoleh. Itu adalah Rebecca. Kalau aku tak salah, ini punyamu. Ya kan? Dia melotot padaku. Eh, itu kalungku. Tapi, jadi bagaimana bisa benda itu ada di bawah bangku Ariana? Di saat itu aku sangat gemeteran sampai tak bisa berkata apapun. Beruntungnya aku, Ariana menimpali. Kurasa ini cuma kebetulan. Julie tak mungkin lakukan hal seperti ini. Semua orang setuju dengannya, mengatakan bahwa gadis baik sepertiku tak mungkin melakukan hal jahat. Tak apa, Rebecca hanya bingung. Itu saja, jangan khawatir. Beraninya Rebecca menuduhku. Sungguh gila mengingat kami dulu bersahabat. Kalian tahu, aku sudah mengenalnya sejak kecil karena orang tua kami berteman. Tapi kemudian dia tumbuh dan menjadi sok tahu yang menyebalkan. Tapi hey, aku harus kesampingkan itu. Aku harus fokus pada desainku. Hanya karena sudah kusabotase desain Ariana, tak berarti aku bisa lengah. Sungguh penantian menegangkan untuk mengetahui apa aku berhasil masuk daftar camp musim panas. Meskipun aku tak perlu setegang itu, karena tentu saja, aku masuk. Ternyata, walaupun Ariana harus buru-buru menggambar ulang, dia masih mendapat satu tempat juga. Tapi tempat terakhir jatuh ke Rebecca? Hah? Aku tak tahu dia juga tertarik ke desain fashion. Pokoknya, terserahlah Rebecca. Dia bukan tandinganku. Jadi, tada! Akhirnya aku di sini di Milan. Pusat fashion dunia. Dan coba tebak, selama camp musim panas, akan ada berbagai kompetisi, dan yang terbaik akan memenangkan beasiswa ke Universitas Politeknik Milan. Tak dapat dipercaya, sudah kuimpikan hal ini sejak lama. Tak ada yang akan menghalangi jalanku. Camp sungguh luar biasa. Aku senang mengunjungi museum dan belajar mata kuliah sejarah fashion, pemilihan bahan pakaian, dan teknik menggunting. Kemudian, tes pertama kami diumumkan. Menyelesaikan keterampilan dasar menjahit dalam waktu tercepat. Mudah sekali. Aku bahkan sudah mengambil beberapa kelas menjahit sebelumnya. Itu tak masalah buatku. Melihat semua orang berjuang untuk menyelesaikan karya mereka, aku tersenyum dan dengan percaya diri menekan tombol selesai. Namun, di saat yang sama, ada orang lain yang juga menekan tombolnya. Rebecca. Tentu saja, para juri menyukai karyaku. Tapi melihat mereka memuji karya Rebecca itu menyebalkan. Kok bisa orang yang tak pernah ikut kelas menjahit sebelumnya bisa begitu hebat? 2 minggu di camp musim panas berlalu. Kemudian tantangan terakhir pun tiba, yang akan menentukan pemenang. Semua kandidat mendapat sepotong kain lebar, dan hanya itu yang diberikan ke kami, yang artinya tak ada ruang untuk kesalahan. Semua orang berusaha fokus dan mendesain dengan intensitas maksimal. Kulirik Rebecca, yang sepertinya hampir selesai dengan gaunnya. Dan jujur, gaun putrinya tampak simpel, tapi elegan. Tiba-tiba, itu membuatku cemas. Sejak kapan dia jadi begitu menyebalkan? Kami istirahat sebentar di siang hari, jadi semua orang pergi makan siang. Sementara aku tinggal sedikit lebih lama untuk menyelesaikan tes. Aku hanya tak selera makan, mengetahui gaunku belum sempurna. Hanya saja, aku tak mampu berkonsentrasi dengan desainku. Malah aku terus saja menatap manekin Rebecca. Sebaiknya aku lakukan hal ini atau tidak? Jika ada seseorang yang tahu, maka semuanya akan berakhir. Tapi jika aku kalah, maka mimpiku juga akan berantakan. Ada sesuatu dalam diriku yang terus mendesakku untuk langsung menuju karya Rebecca dan segera mencipratkan tinta di baju putih itu. Jantungku berdegup kencang antara senang dan cemas.
Lalu aku segera kabur dari tempat kejadian. Saat semua orang kembali ke ruangan itu dan melihat gaun Rebecca, mereka tersentak kaget. Hah? Kenapa Rebecca satu-satunya yang tidak panik? Dengan tenang diambilnya kuas dan mencelupkannya ke dalam wadah tinta dan jalan menuju gaun itu. Lalu dia mulai mencipratkan tinta ke atas gaun. Apa yang dimainkannya? Pertanyaanku segera terjawab saat gaun dengan pola tinta yang unik muncul di depanku. Parahnya, wajah para juri berbinar-binar melihatnya dan mereka sangat menghargai kemampuannya memecahkan masalah. Selamat Rebecca, kau selesaikan pekerjaan dengan baik. Tidak, terima kasih berkat kau, Julie. Mari kita lihat siapa yang menang. Rebecca mencibir lalu jalan pergi. Apa maksudnya itu? Apa dia tahu kalau akulah yang melakukannya? Aku sangat khawatir sampai aku berguling-guling sepanjang malam. Hei, Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Oh, hai Ariana. Apa yang kau bilang? Oh, tunggu dulu. Bagaimana mungkin ini masih tanggal 23 Juli? Apa aku memimpikan ini semua? Tapi ini sungguh aneh. Semuanya sebenarnya terjadi seperti mimpi itu. Insiden tinta di gaun Rebecca dan pemikirannya yang cepat untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, tetap tenang. Aku tak bisa biarkan beasiswa ini lepas. Aku tak bisa jadi gadis itu yang kehilangan mimpinya untuk orang lain. Rasa malu itu tak sanggup kutanggung. Setelah menyelesaikan desain itu, masing-masing dari kami akan mendapat model untuk menampilkannya. Di saat itu, kubuat keputusan gila. Tepat sebelum pertunjukan, dengan cepat kuikuti model Rose ke kamar mandi. Mengunci pintunya dari luar, lalu meletakkan tanda sedang rusak di depannya. Saat semua kontestan duduk untuk menyaksikan pertunjukan, Rebecca masih belum muncul. Nah, mungkin dia masih sibuk mencari model pengganti. Sudah menyerah, Rebecca? Aku tertawa-tawa sendiri. Kemudian khayalanku akan kemenangan terganggu oleh riuh tepuk tangan dan siulan. Hah? Di atas catwalk? Apakah itu Rebecca? Mengenakan desainnya sendiri? Ariana berbisik ke telingaku. Rebecca sangat memukau. Dia benar-benar pantas mendapat beasiswa ini, ya kan, Julie? Apa? Bagaimana Rebecca mengungguliku? Lagi. Hei Julie, bangun. Kau tak boleh telat untuk tantangan terakhir. Apa? Ini masih tanggal 23 Juli? Tunggu dulu, ini artinya Rebecca masih belum menang, dan aku masih punya kesempatan. Kali ini, kuputuskan untuk tidak mengacaukan gaun Rose. Sebaliknya, ku cari online beberapa ide untuk memperbaiki desainku sendiri. Dan kutemukan desain yang luar biasa di sebuah blog fashion, yang agak mirip dengan yang dikerjakan Rebecca. Ternyata nona kecil sempurna kita ini hanyalah pencuri ide. Jadi kuputuskan untuk mendesain gaun yang sama. Dan 1 jam sebelum tampil adalah waktu untuk menarik pelatuk. Aku melapor ke juri kalau Rebecca mencuri ideku dan mengklaim diriku sendiri sebagai pemilik blog itu. Tapi bukannya menunjukkan kepanikan, sebuah seringai muncul di wajah Rebecca saat dia menoleh padaku dan berkata, "Permainan berakhir, Julie." Lalu ia langsung menuju juri. Aku tak tahu apa yang dia katakan ke mereka, tapi mereka diskualifikasi aku setelahnya. Permisi? Aku tak bisa bernafas atau berpikir atau apapun. Aku menunjuk ke arah Rebecca dan berteriak, "Dia itu pencurinya! Ada yang salah di sini!" Kemudian Rebecca dengan tenang mendekatiku. Usaha yang bagus, Julie, tapi trik kotormu itu tak akan bisa bodohi aku. Aku tahu kamu yang merusak proyek Catherine dan Ariana. Dan coba tebak siapa pemilik asli blog itu? Ya, aku. Aku menatapnya kaget. Saat dia lanjut membahas alasan sesungguhnya kenapa dia berhenti berteman denganku. Dia bilang itu semua karena kecemburuanku yang sudah mengubahku menjadi cewek yang jahat. Julie, kau ini cantik dan berbakat. Kau perlu percaya pada kemampuanmu sendiri, bukannya malah menyabotase karya orang lain. Jangan jadi orang seperti itu. Aku terbangun, berkeringat. Kuraih ponselku dan ternyata masih tanggal 23 Juli. Kumohon bisakah hari ini berakhir saja? Tapi mungkin ini hal baik, karena ini artinya aku punya kesempatan memperbaiki keadaan. Waktu makan siang tiba, dan aku tetap tinggal dan memperhatikan gaun sempurna Rebecca. Kulayangkan tanganku ke sebotol tinta, tapi kemudian kutinggalkan di tempatnya berada. Menghela napas, lalu berjalan kembali ke gaunku sendiri. Jadi, apa yang terjadi? Nah, Rebecca masih menang. Tapi kalian tahu apa? Itu tak jadi soal.
Sudah kuusahakan yang terbaik, aku tidak curang dan, ya, gaun Rebecca memang layak menang. Setelah kompetisi, kulihat beberapa cewek lainnya memberi selamat Rebecca. Jadi aku berjalan mendekat dan menepuknya di bahu dan memberinya senyuman tulus dan berkata, "Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Desainmu menakjubkan." "Terima kasih, Julie. Aku juga sangat suka gaunmu. Jahitanmu sangat teliti." "Oke, jadi aku tak menang. Tapi aku belajar pelajaran berharga. Aku harus selalu memberi 100% pada setiap yang kulakukan. Bukannya membuang begitu banyak waktu dan energi berusaha mengacaukan keadaan bagi orang lain." "Oh, dan mengenai perputaran waktu itu, kukaitkan itu karena tekanan kompetisi. Kurasa itu pasti membuatku merasa seolah aku terjebak di dunia mimpi, sampai aku menyadari kesalahan di dalam tindakanku. Akhirnya, sudah kutemukan kedamaian batin, dan akhirnya aku keluar dari mimpi itu. Harus kuakui, aku sempat terengah-engah saat bangun, dan itu akhirnya sudah tanggal 24 Juli. Ini sisanya. Terima kasih banyak." "Tak masalah. Selamat untuk kalian berdua." Kalian mungkin berpikir, kenapa cewek itu begitu senang memberiku uang? Nah, itu biaya konsultasi untuk membantunya dapatkan gebetan. Yap, ini semua berawal sekitar sebulan yang lalu. Yang karena berkat saranku, BFF-ku si Helen dapat cowoknya yang seksi look. Dan bagian terbaiknya adalah hanya butuh satu foto. Ya, aku tahu kalau cowok seperti Luke sangat muak pacaran dengan cewek yang sulit disenangkan dan populer. Jadi saat temanku yang imut dan baik hati ini memberi Luke sketsa yang digambarnya, lalu dengan malu-malu mengutarakan perasaan kepadanya, sesuai perkiraan, Luke jatuh hati padanya. Kalian tanya bagaimana aku bisa punya rencana sekeren itu? Nah, pada dasarnya aku punya kekuatan super untuk membaca pikiran cowok. Selain itu, aku juga tahu karakter asli tiap tipe cowok. Kenapa? Itu karena aku sudah hidup dengan 3 saudara cowok luar biasa selama 15 tahun terakhir. Dan setiap hari aku harus tahan dengan kebiasaan buruk mereka. Seperti halnya kakak tertuaku Axel, si penyuka olahraga. Di luar, dia selalu cemerlang dan rapi. Tapi di rumah, dia tak pernah bereskan kamarnya dan pernah seminggu penuh tak mandi. Iu. Lalu ada kakakku yang nomor 2, Stephen, anak ajaib yang tak banyak bicara. Kecuali dia ada di rumah, maka dia tidak akan berhenti membual akan segala sesuatu di dunia ini. Aku bersumpah, aku tak pernah melihatnya diam lebih dari 1 menit. Lalu yang terakhir adalah adikku yang paling kecil, Gavin, si anak ramah. Helen kira dia itu sangat baik dan gentleman. Tapi dia tak melihatnya di rumah ketika selalu menggodaku dan mencuri makananku. Ya Tuhan, hanya membicarakan itu membuat darahku mendidih. Jadi katakan, apa aku belum memenuhi syarat untuk buka layanan konseling hubungan dengan pengetahuan yang luas tentang laki-laki? Tapi sebenarnya itu ide Helen. Dia yang akan cari klien dan aku yang beri saran untuk membantu mereka dapatkan hati yang ditaksir. Dan hingga saat ini, tingkat kesuksesan konsultasi kami 100%. Jadi, tak heran kalau nama kami dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Suatu hari aku sedang makan siang saat Helen datang mendatangiku dan dengan bersemangat berkata, "Kita dapat klien besar." "Siapa itu?" Ternyata itu adalah Claire. Cewek jahat populer di sekolah. Langsung kugelengkan kepalaku. Aku tak akan melakukannya. Kau tahu aku sama sekali tak suka Claire. "Ayolah, dia bayar 2 kali lipat dari biasanya." "Tidak, aku tak mau membantunya." "Tapi Madeline, kumohon, aku sudah terima uangnya." "Apa? Apa dia serius?" Lalu, menghadapi mata tajamku, Helen segera melanjutkan. "Kau tahu, Claire itu sudah sangat populer. Jadi, dengan ide brilianmu yang penuh tips dan trik, dia akan dapatkan cowok itu dan kau akan dapatkan validasi." Kurasa ini akan bagus untuk konsultasi ini. Lagi pula, Helen ada benarnya. Tak peduli tipe cowoknya, aku selalu tahu apa yang perlu dilakukan untuk menarik perhatiannya. Oke, jadi, siapa targetnya? "Ryan." "Apa? Ryan, si kutu buku itu? Claire menyukainya?" Sebagai jawaban, Helen hanya tersenyum, mengangguk, lalu kemudian mengunyah makan siangnya. "Ya, aku tak menyangka hal itu. Tapi terserahlah, itu urusan Claire. Meskipun targetnya cowok kutu buku yang terkenal benci cewek-cewek dan tak pacaran, itu tak akan mengintimidasi si Madeline ini. Jadi, kumulai misi taktik untuk Claire. Sekarang, coba lihat. Si kutu buku pasti akan jatuh hati dengan cewek yang punya minat sama dengannya, ya kan? Jadi, hari berikutnya, sesuai rencana, Claire menunggu Ryan di depan kelas sastra. Melihat Ryan dari jauh, dia langsung mengeluarkan buku Wuthering Heights dan pura-pura membacanya dengan serius.
Tapi Ryan hanya berlalu bahkan tanpa meliriknya. Jadi dia langsung mengejarnya dan membaca satu paragraf keras-keras. Tapi Ryan tetap berjalan dan bahkan memasang kembali headphone-nya. Di titik ini, Claire hanya bisa berdiri di sana dan menghentak kakinya. Iya, itu kegagalan besar. Sepertinya harus kuubah strategi. Bagaimana kalau Lego? Maksudku, kutu buku mana yang tak suka itu? Dengan pemikiran ini, kuhabiskan sepanjang hari membantu Claire merakit model Hogwarts untuk diberikan ke Ryan. Dia dengan bangga menunjukkan mahakaryanya itu. Tapi Ryan bergumam, "Tidak, terima kasih." Lalu berlalu pergi, meninggalkan Claire dengan wajah kebingungan. Dan begitu seterusnya. Dari mulai menyuruh Claire memberinya kue Star Wars, sampai menempelkan foto dirinya berpakaian Black Widow di lokernya. Trik-trikku tak ada yang berhasil ke Ryan. Ya Tuhan, kenapa cowok ini aneh sekali? Beberapa hari kemudian, saat ku taruh bukuku di loker, Claire muncul dan berkata dengan licik, "Layanan macam apa yang kalian berikan? Ini sudah berminggu-minggu. Kenapa Ryan belum juga memperhatikanku?" Perlahan tapi pasti, teruslah melakukannya. Percaya padaku. Mempercayaimu? Aku hanya akan memberimu seminggu lagi. Jika kau tak bisa menyelesaikan tugas pada saat itu, aku akan pastikan semua orang tahu betapa buruk saran-saranmu itu. Lalu dia pergi. Dasar anak sombong menyebalkan. Tapi aku bisa apa? Aku harus menyelesaikan tugas. Kalau tidak, layanan konsultasiku harus berakhir. Lagi pula, Madeline ini tak bisa gagal begitu saja. Dan itulah saat aku dapat ide. Seperti yang kalian lihat, Ryan sedang asik menulis esai di laptopnya. Dan ada aku, Claire, dan Helen duduk di meja terdekat, pura-pura baca buku. Padahal pada nyatanya, kami mengawasi pergerakan Ryan. Tiba-tiba, Ryan berteriak, yang membuat seluruh orang di perpustakaan tersentak dan akibatnya dapat tatapan marah dari pustakawan. Lalu Claire melenggang ke arahnya, dan dengan suara manis berkata, "Hei Ryan, apa semuanya baik-baik saja?" "Tidak, laptopku rusak. Esaiku yang penting ada di sana dan aku belum menyimpannya. Ini tak mungkin terjadi." Dia memencet-mencet tombolnya. "Akan kuperiksa. Aku cukup jago dengan komputer." Dia menunduk di depan laptop itu. Tiba-tiba, laptop Ryan mengeluarkan suara dan kembali menyala. Dan esai itu baik-baik saja. Wah, siapa sangka kalau cewek seksi seperti Claire bisa jadi ahli IT, ya kan? Ryan mengucapkan terima kasih banyak pada Claire dan bahkan mengundangnya makan siang. Aha, sukses akhirnya. Tapi, hey, jangan bilang padaku kalau kalian juga percaya Claire tahu banyak soal komputer. Tentu tidak. Itu semua berkat kakakku Stephen. Dia menunjukkan padaku cara cepat menginstal software untuk membuat komputer seolah rusak. Jadi kugunakan di laptop Ryan saat dia pergi mengambil buku. Kakakku juga tunjukkan padaku kode rahasia untuk membuatnya bisa bekerja lagi secepat kilat. Dan kusampaikan hal ini ke Claire. Akhirnya, misi tersulit yang pernah kuhadapi beres. Claire dan Ryan sudah resmi pacaran. Aku ingin merayakannya, jadi aku berencana pergi nonton dengan Helen. Tapi kemudian Luke memberinya kejutan tiket ke taman hiburan dan Helen batal ikut untuk bisa pergi dengannya. Lebih penting teman daripada pacar. Jadi, disinilah aku sendiri. Bisa dibilang suasana hatiku sedang tidak baik. Tapi yang membuatnya lebih parah lagi, pasangan yang duduk di belakangku terus saling menggoda. Berciuman dengan keras dan bahkan menendang kursiku. Aku tak tahan lagi. Aku berbalik dan hendak mengomeli mereka berdua. Hah? Itu adalah Claire dan Jackson, si pembuat onar di kelas matematika. Mereka berdua juga panik saat mereka melihatku. Apa ini? Bukannya dia baru saja minta aku membantunya dapatkan Ryan? Sebelum bisa kutanyakan apa yang terjadi, dia menarikku ke lobi. "Kau sebaiknya tutup mulut soal ini, kalau tidak..." "Aku tak paham. Kukira kau menyukai Ryan." Yang benar saja. Tentu saja aku tak benar-benar suka si kutu buku itu. Aku hanya memanfaatkannya. Jika kau beritahu siapapun soal ini, kupastikan layanan konsultasimu akan berakhir." Apa? Apa dia mengancamku? Ya, memang benar dia membayar untuk jasa layanan. Tapi itu tak berarti aku terima kalau dia memanfaatkanku untuk tujuan jahat. Aku tak bisa diam saja dan menyaksikan Claire mempermainkan perasaan Ryan seperti ini. Jadi, kutinggalkan bioskop dan pergi ke rumah Ryan. Segera saat dia membuka pintu, kuceritakan padanya yang sebenarnya. Dia terlihat kesal akan hal itu, lalu berteriak menyuruhku pergi. "Tolonglah Ryan, kita tak bisa biarkan dia lolos begitu saja. Kita perlu memberinya pelajaran." Dia memikirkan hal ini, lalu akhirnya mengangguk dan dengan ketus berkata, "Ya, sudah, terserah." Untungnya, di akhir pekan itu, orang tua Claire mengundang Ryan ke rumah untuk makan malam. Sekarang, biarkan rencana pembalasan dimulai. Ini Claire.
Ponselku mati, jadi kupinjam punya adikku untuk mengirim pesan padamu. Datanglah dalam 15 menit. Aku sangat merindukanmu. Oke, dalam perjalanan, mencintaimu, X. Aku sedang memikirkan rencana itu sekali lagi. Lalu tiba-tiba kulihat seseorang menyelinap dekat jendela kamar Claire. Itu Jackson. Dengan cepat dia memanjat ke kamar Claire. Lalu kukirim pesan ke Ryan. Mangsa sudah tiba. Kemudian memanjat mengikuti Jackson. Melihatku, Jackson panik. Apa yang kau lakukan di sini? Tepat saat itu, kami mendengar langkah kaki di luar. Takut ketahuan, Jackson menuju jendela untuk kabur. Tapi dengan cepat segera kuhadang jalannya. Apa yang kalian berdua lakukan di kamar Claire? Itu adalah ibu Claire, dan di belakangnya adalah Ryan. Dan Claire yang wajahnya panik. Claire, bisakah kau jelaskan padaku kenapa sepertinya ada pertemuan bertempat di kamarmu? Claire terlihat kebingungan, lalu berseru. Itu, begini. Aku pacaran dengan Jackson. Aku bohong ke ibu aku pacaran dengan Ryan hanya karena dia siswa berprestasi. Jadi ibu tak akan melarangku menemuinya. Karena aku tahu ibu tak akan pernah menerima Jackson. Ternyata, orang tua Claire sangat senang putrinya pacaran dengan cowok pintar seperti Ryan. Sampai ingin mengundangnya. Itulah kenapa dia menyewaku untuk membantunya. Mereka sangat marah mengetahui dia telah menipu mereka. Dan tak mengejutkan, mereka menghukumnya sebulan tanpa uang saku. Kasihan dia, tapi dia pasti sudah menduganya. Jadi, sekarang apa? Ya, kuputuskan untuk menghentikan layanan konsultasi. Aku suka sekali membantu orang lain, tapi aku tak suka melihat ada yang terluka. Kebanyakan orang menggunakan jasaku untuk alasan baik, tapi aku tak akan pernah lagi bisa yakin kalau tak akan ada yang memakainya dengan alasan yang salah. Dan aku tak mau terlibat dengan hal tersebut. Bagaimanapun tak semuanya buruk, karena aku jadi punya teman baru. Ryan, omong-omong soal itu, dia pernah menemuiku setelah kelas selesai dan berkata, Hei, aku perlu bantuan konsultasimu. Ini cukup mendesak. Kuhela napas dan menjawab, Ryan, kau tahu aku sudah tak lakukan itu lagi. Tapi kau berhutang padaku. Aku ingin kau bantu aku mengajak cewek cantik ini jalan. Aku sangat menyukainya. Namanya Madeline. Hah? Aku tak kenal ada Madeline lain? Oh, tunggu dulu. Yang dia maksud, aku? Tepat pada waktunya, Helen dan Luke muncul. Hai Ryan, jika Madeline menolak kasusmu, akan kutangani. Aku juga punya banyak pengalaman. Aku memutar mataku padanya, lalu melirik Ryan. Ya Tuhan, dia menyukaiku. Wajahku tak bisa berhenti merona. Sepertinya si mak comblang ini baru saja berhasil menjodohkan diri sendiri. Oh, sudah lebih dari 1 tahun. Dan tempat ini masih persis sama. Pikirku dalam hati. Tiba-tiba, kulihat ada pria berjalan di depanku. Dia kelihatan sangat familiar. Apa mungkin itu dia? Alex! Aku segera mengejarnya dan meraih lengannya. Dia akan menerima bogemku. Tapi saat dia berbalik, ups, kusadari itu bukan Alex, tapi orang asing. Martin Henderson? Aku sangat malu sampai aku tak bisa lagi menatap matanya. Maaf, gumamku sambil berlari menuju lift. Ini pasti takdir. Kita bertemu lagi. Aku sedang berdiri di luar gedung saat ku dengar suara. Aku berbalik dan di sanalah dia, laki-laki yang kutemui pagi ini. Hai, aku Martin, katanya, lalu mengulurkan tangan untuk menjabat tanganku. Sebelum sempat bereaksi, ku dengar seseorang memanggilku. Itu Tom, sahabatku dari Vietnam. Aku ada kencan makan siang dengannya, tapi hampir saja lupa. Oh, aku Lindsay, senang bertemu denganmu. Lalu dengan cepat berpamitan ke Martin dan bergegas menuju ke Tom. Lindsay, bagaimana pekerjaan barumu dan siapa laki-laki itu tadi? Aku merasa sangat sedih saat dia bertanya padaku hal ini. Sebenarnya aku tak begitu mengenalnya. Dia sangat mirip dengan seseorang di masa laluku. Tom memutar matanya. Seseorang di masa lalumu? Oh, ayolah. Jangan bilang padaku maksudmu pacarmu yang payah itu yang meninggalkanmu di Vietnam. Ya, apa yang bisa kukatakan? Terlepas apa yang telah Alex perbuat padaku selama ini, aku masih belum bisa menyingkirkannya dari kepalaku. Tom jelas bisa merasakan itu saat mengatakan, jujur saja Lindsay, kau harus melupakannya. Dia benar-benar brengsek. Tiba-tiba, semua kenangan kami bersama kembali terlintas.
Setahun lalu, Alex dan aku pergi bertualang ke Vietnam bersama. Kami sudah rencanakan ini bertahun-tahun, dan ini akan jadi perjalanan panjang karena kami ingin menjelajah negara ini semaksimal mungkin. Awalnya, semua berjalan sesuai rencana. Tapi, suatu pagi, argumen bodoh membuat kami bertengkar hebat yang membuat Alex sangat marah, hingga akhirnya pergi. Kukira dia hanya perlu melepas emosi lalu nanti akan kembali. Jadi kulanjutkan perjalanan sendirian saja untuk sementara waktu. Tapi hari-hari dengan cepat berlalu, dan tak ada tanda keberadaannya. Dan sejak saat itu aku tak pernah melihat atau mendengar kabar darinya. Seolah dia menghilang begitu saja. Bagaimanapun, aku harus bayar semua biaya perjalanan sendiri, termasuk semua yang dipesan untuk 2 orang. Jadi aku segera kehabisan uang tunai, dan yang tersisa di rekening bank milikku juga tak cukup untuk beli tiket pulang. Jadi kutanyakan ibu apa aku bisa pinjam uang, dan itulah saat dia memberitahuku apa yang terjadi. Keluargaku sedang dalam masalah besar akibat skandal makanan di restorannya. Masalahnya serius, dan mereka benar-benar bangkrut. Jadi ibu menyuruhku tetap di Vietnam saja sementara, sampai keadaan lebih tenang. Nah, itulah bagaimana aku akhirnya terjebak di Vietnam setahun penuh dan sisanya kalian tahu sendiri. Aku menoleh ke Tom dan tersenyum. Dia sudah sangat baik padaku. Tom, terima kasih sudah membantuku cari kerja dulu. Kau ini penyelamat. Tom nyengir dan berkata, tidak, aku yang harusnya terima kasih. Sebenarnya, kau alasan kenapa aku berjuang untuk berada di sini di US meraih gelar masterku. Dan kau tahu tidak, aku masih ingin jadi orang yang ada di sisimu. Selalu. Astaga, itu canggung. Aku tak tahu harus bagaimana, tapi kupaksa tersenyum sopan. Ya, aku tahu kalau dia sepertinya punya perasaan untukku, tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman baik. Dan, lihat, saat ini sudah banyak yang harus kuurus. Jadi inilah aku sekarang, di perusahaan yang dulu milik keluargaku, membantu orang tuaku menyelesaikan skandal yang terjadi di restoran mereka. Aku tahu kalau klaim itu tak benar, dan aku bertekad membantu mereka memecahkannya, sehingga bisa dapatkan kembali bisnis mereka. Hingga saat itu, aku harus terbiasa bekerja di bawah CEO yang baru, Tuan Garcia. Wah, halo, Tuan Putri yang mulia dari keluarga Stewart. Oh, Tuan Garcia, sudah lama sekali aku tak melihat mata tamak itu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami memiliki putri dari mantan CEO sebagai pegawai. Hahaha. Aku lupa menyebutkan tapi coba tebak. Pria kasar itu kebetulan adalah paman Alex. Jadi ya, itu disayangkan. Dan ada sesuatu yang tak bisa kusingkirkan dari pikiranku. Hilangnya Alex terjadi di waktu yang sama saat bisnis keluargaku runtuh. Kebetulan atau... Tapi akan kutelusuri. Sejak itu, kukerahkan upaya dalam pekerjaanku, berharap temukan beberapa petunjuk, tapi Tuan Garcia tak pernah gagal memberiku masalah yang tak ada habisnya. Untung, Martin ada di pihakku. Yap, benar, pria yang bertemu denganku di hari pertamaku kerja. Dia sangat suportif, bahkan membawakanku makan malam saat aku lembur. Maksudku, itu baik sekali. Dan makin lama aku habiskan waktu dengannya, makin aku bahagia. Ada hal yang tak asing tentangnya. Tom, bagaimanapun, tak senang akan hal ini. Dia telah melamar untuk magang di perusahaan kami, tapi dia bekerja di departemen kontrol file. Tom sangat kasar ke Martin tiap kali mereka berpapasan, dan itu membuatku sangat tak nyaman. Suatu kali, Martin menawariku tumpangan pulang, dan Tom memaksaku supaya pergi dengannya saja. Katanya itu akan lebih aman. Dia sangat tak dewasa. Tapi aku tak punya waktu fokus pada hal itu, karena ada hal lebih besar yang dipertaruhkan. Suatu hari kutemukan di luar sana ada petunjuk yang dapat menuntunku mendapatkan kebenaran. Dokumen sangat rahasia yang disimpan di departemen kontrol file. Isinya adalah semua aktivitas bisnis sebelum keluargaku bangkrut. Dan juga detail bagaimana Tuan Garcia kemudian mengambil alih perusahaan. Aku harus dapatkan dokumen ini. Namun, hanya ada satu masalah. Satu-satunya orang yang dapat mengakses komputer di mana dokumen itu disimpan adalah anggota keluarga Alex. Masalah besar ya kan? Oh ya, suatu malam Tom dan aku pergi makan malam dan dia bertingkah sangat aneh. Tiba-tiba dia berkata, Lizzie, kau sebaiknya menjauh dari Martin. Ada sesuatu yang mencurigakan tentangnya. Ini menggangguku. Tom, aku tak paham. Apa sih masalahmu dengannya?
Tolong dengarkan aku dulu. Kemudian, dia cerita padaku apa yang telah dilihatnya. Suatu malam, dia kembali ke kantor karena dia lupa ponselnya. Lalu kebetulan dia melihat Martin mencoba mengakses dokumen yang sangat rahasia. Minta akses, kata Martin. Tolong berikan kode aksesnya. Server menanggapi. Alexi Joseph Garcia, katanya dengan percaya diri. Lalu kemudian pemindai iris mulai bekerja. Selamat datang Pak Garcia, akses diberikan. Tom mengamati semua ini dari balik pintu tak bersuara. Dan hanya beberapa kali klik, Martin sudah berhasil mengakses semua file sangat rahasia tanpa ada masalah. Kemudian dengan cepat dia pergi lewat pintu belakang. Aku tak percaya itu. Jika hanya keluarga Garcia yang dapat mengakses, bagaimana Martin melakukan ini? Dan bagaimana dia tahu nama lengkap Alex? Baiklah, aku perlu lebih memperhatikan laki-laki ini. Paling tidak dia sudah mendapatkan file itu. Itu sudah cukup bagiku. Aku harus mendapatkan itu darinya. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura laptopku rusak dan menanyakan apa bisa kupinjam miliknya untuk mengirim beberapa email. Dengan cepat kuperiksa file miliknya, tapi tak kutemukan apapun. Di mana kira-kira dia menyimpannya? Lalu suatu hari kulihat dia menyelipkan USB ke tasnya. Nah, itu mencurigakan. Mungkin itu yang kuperlukan. Sore itu aku mengajaknya keluar minum kopi. Lalu kemudian sengaja kujatuhkan ponselku supaya bisa kucari cara menggapai ke dalam tasnya lalu mengambil USB. Sayangnya, itu tak berjalan lancar. Aku malah menumpahkan kopiku dan itu mengenai lengan Martin. Dia selalu memakai lengan panjang, meski di hari panas terik. Tapi tentu saja kopi itu sudah tumpah kemana-mana, jadi segera dia menyingsingkan lengan bajunya. Dan itulah saat aku melihatnya. Bekas luka di lengannya. Aku terkesiap. Bagaimana kau dapatkan bekas luka ini? Terlihat sama persis seperti punya mantanku. Alex punya bekas luka yang sama. Sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Martin membentak dan berkata, "Bekas luka apa?" Kemudian dengan cepat ditariknya lengan bajunya ke bawah. "Jangan bohong padaku, Martin. Aku melihatnya. Dan aku tahu ada yang mencurigakan tentangmu. Kenapa kau akses ruang server di jam 10 malam? Dan bagaimana kau tahu nama lengkap Alex? Beritahu padaku siapa dirimu. Aku tahu ada yang tak asing tentangmu. Beritahu saja aku kebenarannya." "Ya, ini aku, Alex." Dia berbicara ragu-ragu, kemudian memintaku untuk tenang. Tapi aku tak tahan. Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Teganya kau lakukan ini?" jeritku. "Apa kau dan pamanmu merencanakan ini sekian lama?" "Lindsay, biar ku jelaskan. Ku jalani operasi plastik, tapi ini tak seperti yang kau pikir. Aku ada di pihakmu. Aku ingin menggulingkan pamanku dan mengembalikan perusahaan ke keluargamu. Percayalah padaku." Kemudian Martin, atau sebaiknya kusebut Alex, memberitahu keseluruhan ceritanya. Ternyata, Tuan Garcia merencanakan semua untuk menyabotase bisnis keluargaku dan memanfaatkan Alex untuk membantu melakukannya. Dia bahkan mengarang cerita bahwa terjadi perseteruan antara dua keluarga kami dan bahwa ayahku mencoba membuat bangkrut keluarga Alex yang membuat orang tuanya diambang keputusasaan. Tentu saja ini membuat Alex marah karena dia sangat protektif dengan keluarganya dan terpupuk di dirinya keinginan kuat untuk balas dendam. Tapi setelah membantu pamannya mengambil alih bisnis keluargaku, dia menemukan tak hanya Tuan Garcia itu bukan pamannya, tapi ternyata dia, Alex, juga seorang yatim piatu. Rupanya, Tuan Garcia tak ada hubungan darah dengan Alex. Dia pun tak tahu apapun soal almarhum orang tua Alex. Pria pendengki itu memanipulasi orang dengan cara apapun untuk keuntungannya. Alex merasa jijik telah dimanfaatkan dan dibohongi seperti ini. Jadi dia bertekad membalas dendam ke pamannya dengan mengganti identitasnya dan mengungkap semua untuk membawa keadilan untuk keluargaku. Dia lalu tunjukkan padaku semua yang dia dapat dari file rahasia. Semua trik kotor yang Tuan Garcia pakai untuk menyabotase dan mengambil alih perusahaan. Dia bahkan telah membawa perusahaan ke jalan yang salah melalui banyak sekali tindakan ilegal. Tapi kemudian Alex memberitahu bahwa sebelum jadi Martin, dia membeli sejumlah saham. Dan sekarang dia akan mentransfernya padaku supaya bisa kuambil alih perusahaan keluargaku. Aku tak percaya ini. Aku langsung tunjukkan semua bukti ke jajaran direksi. Dan segera semuanya terselesaikan.
Akhirnya, Tuan Garcia tak hanya didepak dari perusahaan, tapi dia juga dijatuhi hukuman penjara atas praktek bisnisnya yang tidak etis. Dan itu semua berkat Alex. Orang yang paling kutaruh dendam adalah orang yang paling membantuku mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Sedangkan aku dan Alex, ya, sudah jelas kami masih punya perasaan terhadap satu sama lain. Tapi setelah semua yang kami lewati, kurasa yang terbaik adalah memberi waktu sebelum kami kembali berhubungan. Ditambah, Tom mengaku dia menyukaiku, yang tentu saja sudah jelas. Tapi aku tak ingin membuatnya kecewa. Hanya waktu yang akan menjawab apakah aku dan Alex memang ditakdirkan bersama. Ini pasti Nymphalidae. Bukan, itu Amatuside. Lihatlah pola sayapnya. Oh astaga, bagaimana mereka bisa begitu terobsesi dengan serangga bodoh? Aku berjalan ke arah Kaden dan menarik lengan bajunya. Kaden, ayo kita mengambil beberapa foto di tepi sungai. Gloria, kamu baru saja membuatnya terbang. Ia terbang dengan sendirinya. Bukan salahku. Menyebalkan sekali. Kenapa kamu mengikuti kami? Bukankah kamu bilang kita musuh? Kalian pasti bertanya-tanya siapa cowok itu dan kenapa dia murung sekali. Dia Kaden, cowok yang aku coba menangkan hatinya. Kini, dialah yang menentukan. Seorang cewek sehebat aku harus menghabiskan seluruh akhir pekannya berjalan-jalan di hutan. Wah, aku bahkan tidak menyukai serangga. Dan aku sangat tidak menyukai adiknya, Chloe. Tentang masalah musuh? Ya, itu memang benar. Soalnya, Kaden adalah tetanggaku. Dan entah bagaimana, dia selalu berhasil muncul di saat yang paling buruk dan menyabotase barang-barangku. Suatu kali, aku sedang memanjat pagar untuk menyelinap keluar bersama beberapa teman ketika Kaden muncul dan dia membuat keributan. Jadi, ayahku langsung menyeretku ke dalam dan memberiku hadiah 1 minggu hukuman tidak boleh keluar. Di lain waktu, aku sedang duduk polos di taman, menyalin esai dari internet. Ketika sekali lagi, Kaden muncul, melihat apa yang aku lakukan dan membuat keributan tentang hal itu. Jadi, iya, kalian bisa menebaknya. Ayahku mendengarnya dan dihukum lagi. Gloria yang malang ini. Aku benar-benar membencinya saat itu. Namun perasaanku kemudian berubah 180 derajat ketika dia menyelamatkanku dari tenggelam. Sebenarnya, aku tidak tenggelam, aku hanya kram. Tapi fakta kalau dia menyelam untuk menyelamatkanku sudah cukup. Sejak itu, aku mulai memperhatikannya. Tapi, tidak peduli seberapa keras aku mencoba, dia selalu dingin terhadapku. Tidak mungkin aku menyerah semudah itu. Soalnya, seseorang yang mempesona sepertiku punya kebiasaan mendapatkan apa yang aku inginkan. Dengan mengingat hal ini, aku mengejar mereka. Tapi ada dahan yang menghalangi jalanku, dan aku terguling menuruni bukit. Segala sesuatu di sekitarku berputar, lalu dunia menjadi gelap. Astaga, mataku. Ada apa dengan cahaya terang yang menyilaukan? Aku mencoba untuk duduk, mengucek mataku, lalu melihat Kaden dengan panik berlari ke arahku. Gloria, kamu sudah bangun. Apa ada yang terasa sakit? Oh, ya, benar. Aku terjatuh dan pingsan. Tapi, tunggu dulu. Apakah Kaden mengkhawatirkanku? Andai saja dia selalu memperlakukanku seperti ini. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benakku. Aha! Gloria, kamu baik-baik saja? Hah? Siapa kamu? Kenapa aku di sini? Kaden panik dan berlari mencari dokter, sementara Chloe menghampiriku. Kamu benar-benar tidak ingat kami? Aku pura-pura kaget. Mataku terbuka lebar dan bertanya siapa Chloe. Lalu dokter masuk. Setelah beberapa kali tes, dia bilang tidak ada luka parah. Tapi aku pasti menderita kehilangan ingatan jangka pendek. Tentu saja, kemampuan aktingku setingkat artis Hollywood. Dan tidak mengherankan, sejak saat itu, sikap Kaden terhadapku sangat berbeda. Tidak ada lagi kemurungan, malah dia sangat manis. Jadi, semua kepalsuan ini sangat berharga. Aku hanya punya satu gerbang yang harus dilewati, si gadis licik Chloe itu. Ada yang percaya diri melakukan rutinitas minggu lalu? Ini akan menguntungkanmu terhadap evaluasi susunan pemain. Tidak mungkin aku melewatkan kesempatan ini, jadi aku segera mengangkat tangan. Setelah berhasil menyelesaikan tariannya, semua orang memujiku, kecuali Chloe. Dia menatapku dan berkata, bukannya kamu menderita amnesia, Gloria? Bagaimana kamu masih ingat tarian ini? Ups, aku lupa tentang bagian kehilangan ingatan.
Baiklah. Aku menonton klip dance-nya secara online dan bergadang semalaman untuk berlatih. Karena aku tidak ingin menjadi kambing hitam di tim kita. Chloe masih menatapku, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Hampir saja. Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Keesokan harinya, aku sedang menyimpan buku-bukuku. Ketika tiba-tiba, Chloe berlari mendekat, merangkul bahuku, dan dengan bersemangat berkata, "Hei Besti, kita akan pergi ke mall sore ini kan?" "Hah? Untuk apa?" "Oh, aku lupa. Kamu tidak ingat apa-apa. Minggu lalu kamu berjanji akan mengajakku memilih hadiah ulang tahun. Besok adalah ulang tahunku, jadi aku akan menemuimu di gerbang sekolah setelah bel terakhir, oke?" "Apa? Apa yang dia lakukan? Kami bukan teman, dan aku tidak pernah setuju untuk membelikannya apapun. Dia hanya mencoba mendapatkan hadiah dariku. Tapi karena aku seharusnya menderita amnesia, aku juga tidak bisa mengungkapnya. Sungguh membuat frustrasi. Dia tanpa ragu memilih gaun termahal di toko. Aku tertawa sambil menangis saat melihat label harganya. $150 yang luar biasa. Tapi bukan itu saja. Saat kami hendak meninggalkan mall, tiba-tiba Chloe menoleh ke arahku dan kembali memasang senyum palsunya. "Hei Gloria, lakukan ini dengan wajahmu. Aku akan membuatkan video TikTok untukmu." Lalu dia menunjukkan teleponnya padaku. "Hah? Apa ini?" Mereka semua berwajah jelek. Aku segera melambaikan tangan. "Tidak mungkin, mereka terlihat menjijikkan." "Wah, itu lucu. Ini semua video yang kamu kirimkan kepadaku beberapa hari yang lalu dan memintaku untuk merekamnya untukmu." Kemudian, Chloe mengangkat teleponnya, dan aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Astaga, aku tidak ada bedanya dengan boneka di tangannya. Parahnya, video tersebut dengan cepat menjadi viral di seluruh sekolah. Dan sekarang, setiap kali orang melihatku, mereka akan meniru gerakan konyol itu dan tertawa terbahak-bahak. Chloe yang menjengkelkan itu. Kenapa dia terus membuat hidupku seperti neraka? Akhir pekan ini akan ada berkemah alam semalaman. Semua orang tampak bersemangat, kecuali aku. Alam sangat buruk. Lalu tiba-tiba, Chloe angkat bicara. "Bu, kakakku Kaden sedang belajar biologi. Bolehkah aku mengundangnya untuk datang dan membantu?" Telingaku terangkat mendengar nama Kaden. Tentu saja gurunya menyetujuinya. Ini berarti menghabiskan seluruh akhir pekan bersama Kaden dan duduk di dekat api unggun, bersandar di bahu satu sama lain, dan menatap bintang-bintang. Ya Tuhan, betapa romantisnya. Tapi ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Kaden begitu sibuk sehingga aku bahkan belum melakukan kontak mata dengannya. Aku sedang duduk dan memperhatikan Kaden menginstruksikan pada siswa tentang cara mengenali jamur beracun ketika tiba-tiba seseorang menepuk bahuku. Itu Chloe. "Hei, ayo pergi ke sungai terdekat untuk mengambil foto." Itu sangat membosankan. Aku sudah mengambil jutaan foto di sungai bodoh itu. Karena aku berada di sini setiap minggu bersama Kaden dan saudara perempuannya yang menyebalkan ini. Tapi, ya, menurutku itu masih lebih menyenangkan daripada duduk di sini sendirian, kan? Jadi, aku berpura-pura tertarik dan mengikutinya. Wow, tempat ini indah sekali. Hentikan tindakan itu. Sekarang hanya ada kita berdua. Jadi kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu semuanya. Chloe menyeringai dan melanjutkan. "Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu keluar dari masalah ini." "Hah? Apakah dia sudah tahu semuanya? Jadi selama ini dia hanya berusaha membuktikan bahwa aku berbohong tentang kehilangan ingatan?" "Usaha yang bagus, Chloe. Tapi aku bisa menelpon seseorang untuk meminta bantuan." Hei, di mana ponselku? Ya Tuhan, aku meninggalkannya di tenda. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku tahu jalan pulang. Tapi jika aku kembali sendirian, rasanya seperti rela jatuh ke dalam perangkap Chloe. Dan amnesia palsuku akan terungkap. Saat itu, Kaden mungkin bahkan tidak mau menatapku. Mustahil. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Seseorang akan segera datang mencariku. Lalu aku duduk di tunggul pohon terdekat dan menunggu. Tapi hari mulai gelap dengan cepat. Dan kenapa belum ada yang datang mencariku? Aku sangat lapar. Aku belum makan apapun selama berjam-jam. Tiba-tiba, dahan di belakangku mengeluarkan suara aneh yang membuatku gemetar ketakutan. Mengesampingkan pikiranku, aku buru-buru menemukan jalan kembali ke perkemahan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba aku melihat dua sosok berjalan ke arahku. Namun mereka terlihat sangat berdebat cukup sengit. "Apa kamu tahu betapa berbahayanya di hutan malam hari? Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Gloria?" "Dia tahu jalan pulang. Dia hanya berpura-pura untuk menarik perhatianmu. Atau apakah kamu takut ayahnya tidak akan mempekerjakanmu lagi?" "Tunggu sebentar.
Suara-suara itu sangat familiar. Apakah mereka Kaiden dan Chloe? Tapi apa yang mereka bicarakan? Ayah? Memperkerjakan? Apa maksudnya? Aku mengambil langkah cepat ke depan dan tercengang saat melihat Kaiden dan Chloe secara langsung. Begitu dia melihatku, Kaiden dengan panik bertanya, Kamu baik-baik saja? "Apa yang kalian berdua bicarakan? Dan apa hubungannya dengan ayahku?" Saat Kaiden masih bingung, Chloe merasa kesal dan berkata, "Ayahmu yang mempekerjakan Kaiden untuk menjaga dan melindungimu. Sekarang berhentilah bertanya kenapa dia selalu muncul di waktu yang tepat untuk menghentikan kenakalanmu." Apa? Apa yang baru saja Chloe katakan? Benarkah ayahku yang mempekerjakan Kaiden? Aku harus segera pulang untuk meminta ayahku menjelaskan semuanya. Aku bergegas pergi, tapi masih bisa mendengar suara Chloe di belakangku. "Lihat, sudah ku bilang ingatannya masih utuh. Itu semua hanya akting." Begitu sampai di rumah, aku menerobos masuk ke kantor ayah. "Apakah ayah mempekerjakan Kaiden untuk mengawasiku? Kenapa kau melakukan itu?" Melihat dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, ayah menceritakan semuanya padaku. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, secara kebetulan, dia melihat Kaiden melindungi Chloe saat Chloe membuat keributan di toko kelontong. Dan dia terkesan dengan kedewasaannya. Belakangan, dia juga mengetahui bahwa orang tuanya sudah lama meninggal, dan mereka tinggal bersama neneknya. Ini adalah situasi yang sangat menyedihkan. Jadi, ayah mendapat ide untuk membayar Kaiden untuk mengawasi dan melindungiku, yang membuatnya merasa lebih yakin dengan putrinya yang nakal dan licik. Dan pada saat yang sama, ini akan membantu keluarga Kaiden memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi, ternyata Kaiden menyelamatkanku bukan karena dia orang baik, tapi hanya demi uang ayahku. Aku sangat kecewa dan sedih sehingga aku mengunci diri di kamar selama akhir pekan. Sampai aku sedang berjemur di taman ketika sebuah bola bisbol terbang melewati pagar dan hampir membuatku pingsan. Aku sangat marah. Siapapun yang melemparkannya bisa saja membunuhku. Saat itulah Kaiden muncul. Dia bergegas mengambil bolanya lalu berkata kepadaku, Hai Gloria, aku minta maaf soal itu. Temanku sedang berkunjung dan dia payah saat melempar bola. Aku melipat tanganku dan bergumam, "Terserahlah." Dia mulai berjalan pergi, lalu berhenti, kembali menatapku dan berkata, Lihat Gloria, ayahmu membayarku untuk melindungimu. Dan aku mengenalmu dan sifat penipumu. Jadi aku tahu sejak awal bahwa kamu berpura-pura kehilangan ingatan. Masalahnya, menurutku itu lucu kalau kamu melakukan itu hanya untuk membuatku terkesan. Aku memberinya pandangan skeptis. Apa dia serius? Aku menyukaimu. Aku, sudah menyukaimu sejak lama. Tapi aku punya tugas yang harus kupikirkan. Tapi aku sudah memikirkannya dan memberitahu ayahmu bahwa aku berhenti. Aku tidak ingin menjadi penjagamu lagi. Aku lebih suka menjadi pacarmu. Jadi, bagaimana menurutmu? Oh, betapa beraninya orang ini. Aku gagal menahan senyumanku ketika menjawab. Aku kira menjadi pacarmu pasti menyenangkan. Tapi tidak ada serangga lagi. Lalu aku melompat dan memeluknya. Jadi, sekarang aku dan Kaiden resmi pacaran. Dan aku tidak perlu berpura-pura kehilangan ingatan lagi. Hei, menurutku itu tidak terlalu mengejutkan. Aku bilang aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Susan, ayo cepat atau kita bakal telat nonton House of Gucci. Tunggu dulu, mana Susan? Aku mencari-cari dan melihat temanku berdiri di sana. Lola, bukankah itu mobilmu? Kulihat arah yang ditunjuk Susan. Dan kulihat mobil kesayanganku rebahan di bagian belakang truk derek. Hebat, satu-satunya sarana transportasi kami diderek karena parkir liar. Begitu berat untuk perjalanan nonton film. Ya sudah, kita akhiri saja hari ini. Jalan pikiranku terhenti ketika, sesuatu jatuh di bajuku. Burung bodoh itu. Tak bisa dipercaya, ini kaos baruku. Dan sekarang kaosnya terkena kotoran burung. Oh ya, selamat datang di hari yang normal di hidup seorang Laura pembawa sial. Ya, aku sudah dijuluki itu sejak masih kecil. Semua kerabatku, kecuali orang tuaku, selalu ekstra waspada terhadapku.
Lalu saat aku 12 tahun, selama pertemuan keluarga yang membosankan, aku tak sengaja dengar perdebatan panas antara pamanku dan orang tuaku. Berhentilah mengingkari. Gadis itu sial. Kirimkan dia ke sekolah asrama. Di mana saja, selama dia jauh dari keluarga ini. Kau ini bersikap tak masuk akal. Ini putriku yang kau bicarakan. Fakta kalau kau kehilangan pekerjaanmu tak ada hubungan dengannya. Dia cuma anak-anak. Itu benar. Ini bukan salah Lola. Kau harus berhenti menyalahkan dia atas semuanya hanya karena kata-kata yang konyol. Ternyata, kata-kata konyol yang dimaksud diucapkan seorang peramal di hari kelahiranku. Jadi, keluargaku punya bisnis produksi mebel terkenal di daerahnya. Tapi sayangnya, di hari aku dilahirkan, terjadi kebakaran di pabrik dan mereka kehilangan segala-galanya. Di hari yang sama, seorang peramal melewati rumahku dan melontarkan kalimat yang membuat semua orang di keluarga panik. Bayi baru lahir itu bawa sial yang akan membawa kemalangan bagi seluruh keluarga. Jadi, itulah kenapa para kerabatku mengacuhkanku, tidak mengundangku ke pesta dan berbisik-bisik tentangku di belakangku. Aku tak ingin percaya dengan ramalan itu, tapi dengan semua nasib buruk yang kudapat sejauh ini, sulit untuk tidak mempercayainya. Apa kalian pernah bawa payung kemana-mana selama 6 hari berturut-turut? Ternyata cuacanya cerah. Lalu suatu hari di mana kau lupa membawanya, hujan turun? Atau pernahkah kau hampir saja akan menjilat es krim lezat, lalu kau tersandung dan menumpahkan semua es krim itu ke orang malang yang berdiri di depanmu? Ya, tak hanya aku ini tak beruntung untuk diriku sendiri, tapi nasib malangku juga mempengaruhi orang-orang di sekitarku. Tak heran aku ini jadi gadis pemalu yang berusaha keras untuk bisa berteman. Selain orang tuaku, aku hanya punya satu teman. Susan. Hei Lola, apa kau pernah kepikiran untuk mengakhiri nasib sialmu? Ada peramal yang sangat terkenal di kota. Mengakhiri nasib buruk? Ya, itu kedengarannya ide bagus. Aku sudah cukup jadi Lola si pembawa sial. Hari berikutnya, mengikuti arahan Susan, aku pergi ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Saat ku ketuk pintunya, aku sangat gugup dan bersemangat. Ku harap ini akhirnya akan jadi akhir dari nasib burukku. Seorang wanita berkerudung mempersilakanku masuk. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku berseru. Hai, saya di sini karena saya dengar Anda bisa membantu menyingkirkan nasib sial saya, benar? Tolong bantu apapun yang diperlukan. Peramal itu duduk terdiam beberapa saat, lalu sebuah senyum tersunging di balik kerudungnya. Kau ini Lola, putri dari keluarga Gonzales, ya kan? Aku tertegun. Wah, dia pasti jago dalam pekerjaannya. Maksudku, aku bahkan belum memperkenalkan diriku sendiri. Tentu saja, aku sudah tahu kalau kau akan datang ke sini. Tapi akan sulit bagimu untuk menghapuskan kesialanmu. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menghapus kesialanmu. Dia akan menanggung semua nasib buruk untukmu dan bahkan membawa keberuntungan di saat yang sama. Benarkah demikian? Tapi siapa gerangan itu di muka bumi ini? Aku berseru. Peramal itu tersenyum dan berkata kalau aku ingin petunjuk lebih lanjut, itu dikenakan biaya beberapa dolar lagi. Oh, baiklah, aku sudah pergi sejauh ini, jadi tak ada salahnya habiskan sisa uang saku bulananku untuk tahu siapa penyelamat misteriusku, ya kan? Lalu dia mengeluarkan tas serut dan mengocoknya. Dia menyuruhku untuk mengambil satu barang. Oh, itu adalah ubin kecil dengan satu huruf di atasnya. A. Wah, wah, wah. Menarik. Seseorang yang namanya berawalan dengan huruf A. Jangan takut, Lola. Alam semesta akan memberi isyarat padamu untuk segera menemukan orang itu. Aku lalu pulang ke rumah dan tidak berhenti memikirkan orang yang kukenal dengan nama A. Mari kita lihat. Orang yang paling potensial adalah Ariel, teman sekelasku yang sangat beruntung dalam segala hal. Itu benar, tak ada orang lain selain dia. Dia terlahir kaya dan beruntung. Dia bahkan tak pernah belajar tapi selalu dapat nilai bagus. Sebenarnya dia baru saja memenangkan undian sekolah. Hadiahnya, suplai donat dan main bowling setahun lamanya. Jelas, dia kebalikanku, dengan keberuntungan yang melekat pada dirinya. Tentu sedikit bumbu kesialanku tak akan membuatnya terlalu menderita, ya kan? Tapi jujur, aku tak suka dengan Ariel. Dia pemarah, suka menghina dan pamer. Tetap saja, Lola sayang, segalanya bisa saja dilakukan jika kau ingin akhir nasib sialmu. Jadi aku bertekad bahwa mulai besok, aku akan menjadikannya sahabatku. Bersama kami akan memiliki keseimbangan yang sempurna antara nasib buruk dan baik. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Berteman dengan Ariel artinya aku harus terus-terusan memujinya dalam segala hal. Sepatu barunya, nilai tinggi,
pilihan warna lipstik. Dia juga menyuruhku mengantrikan makan siangnya. Seseorang sepertiku yang kesusahan membawa makan siangku sendiri tanpa terjatuh, malah membawa 2. Tapi anehnya, aku tak terjatuh. Sebenarnya, sejak aku mulai bergaul dengan Ariel, aku tidak ingat ada hal buruk yang terjadi. Dengan keberuntungan baru yang kutemukan, aku mulai membuka diri pada teman sekelasku yang lain. Dan kalian tak akan percaya. Anak tak beruntung sepertiku bahkan memenangkan 2 tiket pembukaan wahana air yang baru. Jadi kuputuskan untuk berbagi 1 dengan Ariel. Sejujurnya, keberuntungannya lah yang membuatku dapatkan tiket ini ya kan? Tapi, tunggu dulu. Apa itu Ariel yang terhuyung-huyung keluar dari ruang ganti dengan sepatu hak stilettonya? Dasar idiot! Dan tepat setelahnya, seperti yang kalian mungkin sudah tebak, dia terpeleset. Tapi yang membuatku terkejut, dengan panik dia juga pegangan ke lenganku dan menarikku jatuh bersamanya. Tapi, tunggu. Kenapa aku tak merasakan sakit? Oh, apa aku sedang bermimpi? Apa cowok tampan ini barusan menyelamatkanku? Sedangkan Putri Ariel kukunya patah, jadi dia langsung pergi sambil menggerutu. Tak masalah, aku punya teman baru, pahlawanku yang sangat tampan, Anthony. Sejak itu aku dan Anthony saling ngobrol tiap hari. Dan seperti itulah kami resmi pacaran. Jujur saja, siapa yang pernah mengira kalau si Lola pembawa sial suatu hari akan punya pacar hebat seperti Anthony? Mungkin keberuntunganku akhirnya sudah berubah. Yeay! Jadi ramalan itu sudah terpenuhi. Ariel adalah orang yang membawakanku keberuntungan. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Ariel sepertinya tak mengalami kesialan sama sekali sementara itu. Ya, terlepas dari insiden kuku. Tapi pada situasi itu, dia beruntung pergelangan kakinya tak terkilir atau apapun. Mungkin kita semua sedang menaiki kereta keberuntungan untuk kali ini. Tapi masih ada satu hal yang tak bisa ku mengerti. Sayang, kenapa hari ini kau terlambat sekali? Maaf, babe. Banku kempes di perjalanan. 2 kali. Ya, kalian bisa lihat. Dia pasti mengalami banyak sekali kesialan akhir-akhir ini. Tapi tunggu. Anthony juga namanya yang berawalan dengan huruf A. Apa mungkin Anthony lah yang menanggung nasib sialku, bukan Ariel? Oh, tidak. Ini tak mungkin terjadi. Lalu, selama beberapa minggu kemudian, kecurigaanku terbukti. Anthony kehilangan ponselnya. Dia salah mengumpulkan tugasnya, mengambil anjing yang salah dari dokter hewan, dan bahkan menabrak vas mahal baru milik ibunya. Prank! Aku bisa saja terus jadi pembawa sial, tapi aku tak mau orang-orang yang kusayangi menanggung derita ini untukku. Justru, aku perlu cara untuk membantu Anthony lepas dari hal ini selamanya. Mungkin dia bisa berteman dengan seseorang yang sangat beruntung, maka ini akan membalikkan nasib sialnya. Dengan rencana ini di pikiranku, ku atur piknik untuk kami berdua, lalu mengajak juga orang terberuntung yang ku kenal, Ariel. Awalnya, semuanya tampak berjalan sangat baik. Tidak ada hujan dan tidak ada semut menggerubungi sandwich kami. Tapi kemudian ku perhatikan Ariel terkekeh dan memainkan rambutnya saat dia menatap Anthony. Oh tidak, Ariel naksir pada pacarku. Masalahnya, semakin kulihat mereka bersama, bahagia dan aman dari kesialan, makin kusimpulkan kalau Anthony lebih baik tidak bersamaku. Jadi, aku mulai mengabaikan panggilan telepon dan pesannya, dan dengan sengaja menghindari tempat-tempat yang aku tahu dia akan berada. Semuanya berjalan lancar, hingga dia muncul di luar sekolahku. Lola, kenapa kau mengabaikanku? Apa salahku? Aku berpura-pura tak dengar apa-apa dan terus berjalan, tapi dia lari mengejar dan meraih pergelangan tanganku. Jadi aku berteriak padanya, "Tak ada, kau sempurna. Itulah kenapa aku berhenti bicara padamu. Aku ini pembawa sial, dan kau pantas dapat yang lebih baik." Dia memberiku pandangan bingung, jadi kujelaskan semua soal bagaimana nasib buruk selalu mengikutiku dan orang-orang terdekatku. Dan itulah kenapa aku mengatur kencan untuknya dan Ariel. Kau ini bodoh sekali. Apa kau sungguh siap membuang semua yang kita punya hanya karena sebuah ramalan bodoh? Ditambah, aku bukan objek yang bisa kau berikan begitu saja ke siapapun yang kau mau. Lalu dia bergegas pergi. Ini buruk sekali. Sekarang aku sudah kehilangan pacarku yang luar biasa, manis dan penuh perhatian, dan aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Kemudian malam itu, ibu masuk ke ruang tengah dan melihatku terpuruk di sofa menangis.
Ia bertanya padaku ada masalah apa dan kuceritakan semua tentang nasib burukku, si peramal, dan bagaimana aku kehilangan pacar karenanya. Kurasa ini waktunya untuk mengunjungi si peramal ini. Mungkin itu peramal dari semenjak kau lahir. Aku tak melihatnya saat itu karena aku di rumah sakit bersamamu. Jika memang benar dia, aku ingin tahu sekali kenapa dia memutuskan memberi begitu banyak beban di keluarga kita dengan kata-katanya yang tak masuk akal. Hari berikutnya, aku dan ibu pergi ke tempat si peramal. Ibu menarik cadar dari wajahnya dan menatapnya dengan terkejut. Ternyata mereka bersekolah bersama, dan dulu wanita ini iri dengan nasib baik ibuku. Kecemburuan yang tak pernah bisa dia lupakan. Jadi dia berusaha menyabotase ibu dengan mengatakan ramalan konyol itu tak hanya kepadaku, tapi juga pada seluruh keluarga kami. Memikirkan itu, sepanjang masa anak-anakku, kerabatku memperlakukanku seperti jimat sial. Jadi begitulah caraku bersikap. Aku mengasingkan diri, merasa tidak aman, dan tidak percaya diri. Mungkin energi negatifku yang membuatku tidak beruntung. Bukan ramalan bodoh itu. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ibu memastikan seluruh kota tahu bahwa si peramal itu penipu. Dia menulis permintaan maaf secara terbuka kepada kami dan membayar kompensasi kepada kami. Sedangkan aku, kuputuskan bahwa ini saatnya untuk membuat keberuntunganku sendiri. Jadi, kutemui Anthony dan menyerahkan 2 tiket wahana air. Lalu minta maaf atas semua omong kosong tahayulku. Tampaknya dia menghargai tindakan itu dan memaafkanku. Jadi, kita kembali bersama. Yeay! Mulai sekarang, yang ada hanya energi positif, pikiran yang bahagia, dan meraih peluang dalam hidup. Hal terpenting yang kupelajari adalah, jika kau lihat hidup ini indah, maka hidup ini akan selalu indah bagimu. Kupejamkan mataku dan kuhirup napas dalam-dalam. Ya Tuhanku, aku gugup sekali. Kalian tahu, ini hari pertamaku sebagai anak magang di perusahaan yang sangat besar ini. Di satu sisi, kegelisahan tak berhenti menghantuiku. Tapi di sisi lain, sebenarnya aku tak sabar untuk mulai kerja di kantor yang profesional dan mewah ini. Punya meja kerjaku sendiri, PC-ku sendiri, dan mengerjakan semua dokumen. Seru sekali. Tapi, ya, ternyata itu tak sepenuhnya seperti harapan. Yang kulakukan di hari pertamaku adalah membuat banyak sekali kopi, membelikan makan siang semua orang, dan terus lakukan printing. Oh, aku lupa perkenalkan timku ke kalian. Yang di sebelah sana itu Queen, tim leader kita. Lalu cewek di sebelah sana itu Severin. Cowok yang duduk di pojok itu Bob. Dan aku adalah Laura yang manis. Lalu, saat ku bawakan lagi kopi dan kue untuk mereka masing-masing supaya kenal lebih dekat, si manajer, Christian, mendatangi departemen kami dan mulai berteriak ke Queen. Kenapa saya belum terima laporan proyek yang sedang dikerjakan? Maaf, bos. Kami agak kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga, hah? Lalu kenapa tiap kali aku lewat kulihat anak magang itu mengerjakan hal yang tak penting? Aku tak pekerjakan dia untuk menunggui kalian. Apa itu jelas? Lalu Christian menatapku dan berkata, Kau, anak magang, ke kantorku. Kuikuti Christian ke kantornya dengan perasaan sangat cemas. Apa aku melakukan kesalahan? Lalu tiba-tiba Christian memelukku dari belakang. Aku sangat tersentak sampai langsung kudorong dia menjauh. Apa yang kau lakukan? Kau tak bisa lakukan itu di sini. Maaf, lihat kamu di sini saja membuatku senang sekali. Tapi, kenapa berwajah tegang begitu? Oh, aku tak pernah melihatmu membentak orang lain. Jadi itu cukup menakutkan. Itu? Oh, itu bukan apa-apa. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa manajerku memelukku. Nah, sebenarnya Christian itu pacarku. Kalian tahu, aku di semester akhir perkuliahanku. Kukatakan padanya kalau aku ingin magang karena itu akan berguna untukku. Jadi dia memaksa agar aku magang di perusahaannya. Awalnya, kurasa itu bukan ide yang bagus. Maksudku, pasangan yang bekerja bersama biasanya tak langgeng, ya kan? Tapi dia berhasil yakinkan aku sebaliknya. Jadi inilah aku. Meski begitu, aku tak ingin ada orang di kantor tahu tentang hubungan kami. Karena itu, tak kubiarkan dia mengantarku bekerja. Dan makan siang bersama juga tak boleh. Christian tak berkomentar soal ini. Dia mungkin paham kenapa ini penting. Tapi suatu hari, di akhir rapat dengan departemen kami, Christian hendak berjalan keluar dari ruangan rapat, ketika tiba-tiba dia berhenti, berbalik dan berkata di depan semua orang. Oh, ngomong-ngomong, aku ingin kalian tahu, Laura itu pacarku. Oke,
Bye. Ya Tuhanku, kenapa dia lakukan itu? Semua orang langsung menoleh dan menatapku dengan ekspresi kaget. Dan aku ingin merosot dari kursi dan sembunyi di bawah meja. Aku segera ke kantor Christian dan meminta penjelasan. Kemarin aku makan siang dengan manajer dari departemen lain, dan dia bilang dia menyukaimu dan ingin mengajakmu keluar. Jadi, kupikir paling baik memberitahu semua orang kalau kau pacarku. Apa aku benar? Apa? Tidak. Laki-laki dan ego bodoh mereka. Bagaimanapun, kuharap itu tak akan mempengaruhi apapun. Tapi seperti yang kutakutkan, ternyata benar. Sangat benar. Dari sejak semua orang tahu aku pacar Christian, mereka mulai perlakukan aku berbeda. Setiap kali aku masuk ruangan, mereka langsung berhenti bicara dan memandang aneh. Atau setelah kerja, mereka mau pergi minum-minum tapi sengaja tak mengajakku. Rasanya menyebalkan dikucilkan seperti itu. Lalu kemudian suatu hari hal itu menjadi makin buruk. Aku tiba di kantor lebih awal karena ada email yang perlu dikirim sebelum jam 9. Tapi PC-ku tak mau nyala, jadi aku menunduk di bawah meja mencoba memeriksa apa ada kabel yang longgar. Tepat saat itu, Bob dan Severin masuk ke kantor sambil bergosip. Jelas si Laura itu dapatkan magang karena dia adalah pacar Christian. Dan apa kau lihat pakaiannya? Semua merek mahal. Sepertinya punya pacar manajer di perusahaan besar pastinya menyenangkan sekali. Apa? Aku tak pernah menerima hadiah mahal dari Christian. Itu semua punyaku. Lalu selama bekerja, aku tak sengaja melirik layar komputer Queen dan kulihat mereka membicarakan tentangku di grup chat. Sesuatu mengenai aku yang tak harus melakukan tugas hanya karena pacarku adalah manajer. Mendengar dan membaca semua komentar ini membuatku merasa sangat frustasi. Jadi aku tak minat kerja sepanjang pagi itu. Kemudian di sore hari, kami ada rapat mengenai proyek yang sedang kami semua kerjakan, dan Christian memintaku menyerahkan laporan. Oh, sial. Aku benar-benar lupa mengerjakannya. Maaf, saya belum menulis laporannya. Boleh saya tanya kenapa? Dan apa yang kamu lakukan sepanjang pagi ini? Demi tim kita, tolong fokus. Kita tak boleh kacaukan proyek ini. Saya hanya sedang melewati banyak hal, oke? Anak magang juga manusia. Ya ampun, akan kukirimkan pada Anda laporannya di penghujung hari, bos. Semua orang menatapku bingung, terutama Christian. Tapi tunggu, kulihat beberapa dari mereka tersenyum padaku. Apa itu senyum untukku? Kemudian setelah rapat, semua orang berkumpul mengelilingiku, menepuk pundakku dan memujiku karena membela diri menentang Christian. Jujur saja, rasanya menyenangkan diperhatikan dan tak diejek. Jadi, mungkin masih ada kesempatan aku bisa memenangkan hati mereka, ya kan? Hari berikutnya saat siang, Christian datang ke departemen untuk makan siang denganku. Tapi ku bilang padanya di depan semua orang kalau aku mau makan siang dengan mereka. Dia tampak bingung, tapi masih harus setuju. Makan siang dengan seluruh tim menyenangkan, kecuali satu hal. Mereka terus-terusan bertanya padaku soal Christian. Misalnya, seperti apa dia di luar kantor? Kenapa dia selalu begitu tegas dan pemarah? Kuperhatikan kalau mereka cukup senang membicarakan tentang Christian, jadi kuberitahu mereka, oh, Christian adalah pacar yang hebat. Dia sangat perhatian dan koki yang handal. Tapi mereka tak tertarik dengan hal itu. Oh tidak, mereka cuma peduli soal kebiasaan buruknya. Baiklah, jadi kuberi mereka apa yang mereka mau. Itu, aku tak suka dia yang selalu sangat tepat waktu. Aku terlambat semenit saja dan dia mulai menceramahiku tentang betapa berharganya waktu dan tak boleh menyia-nyiakannya. Itu benar-benar menarik perhatian semua orang, ya kan? Mereka sangat suka itu, Aku merasa agak bersalah, tapi tak bisa kupungkiri itu menyenangkan. Perasaan ketika semua orang menyukaiku. Dan itu hanya untuk kali ini, ya kan? Ya, betapa salahnya aku. Ketika tiap kali tim kami keluar, mereka mulai bergosip soal Christian. Lalu menatapku penuh harap sampai ku jelek-jelekan pacarku. Lagi, tapi buatku, Christian adalah pria yang sempurna. Dia hanya punya beberapa kekurangan kecil, tapi tak ada yang berarti. Jadi, kuputuskan untuk mengarang. Dia mengigau dan tak pernah gosok gigi sebelum tidur. Dan, dia sering bersendawa saat di rumah. Aku benci ini. Tapi aku bisa apa? Semakin buruk hal yang kuceritakan pada mereka tentang Christian, semakin mereka sepertinya menyukaiku. Lalu suatu hari, Christian mengundang beberapa manajer lain ke apartemennya untuk makan-makan.
Tiba-tiba, seorang pria menunjuk ke minuman Christian dan bertanya apa dia boleh minum itu dengan masalah perut kembungnya. Oh, tidak. Kemudian pria ini memberitahu Christian yang tampak bingung kalau semua orang di kantor bergosip tentangnya. Untung bagiku, dia hanya mengangkat bahu dan dia bilang tak ingin dengar soal gosip tak berguna. Phew, hampir saja. Tapi kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Beberapa rumor palsuku sampai ke telinga Pak Smith, General Manager. Suatu hari aku jalan melewati kantor Christian dan ku dengar Pak Smith membentaknya. Sesuatu mengenai Christian mundur sebagai manajer karena ada rumor dia menekan staf lain yang berani membantahnya untuk mengundurkan diri. Oh tidak, aku hanya mengarang itu dengan tujuan agar yang lain segan dengannya dan berhenti membicarakannya. Ini semua salahku. Jadi segera saat Pak Smith berjalan keluar dari ruangan Christian, aku lari mengejarnya dan berkata, "Tolong tunggu dulu, bisa ku jelaskan." "Apa maksudmu?" Aku menghela napas dalam untuk menenangkan diri, lalu mulai menjelaskan padanya bahwa akulah orang yang menyebarkan rumor itu. Dan itu 100% tak benar. "Tolong jangan paksa Christian untuk mengundurkan diri, ini semua kesalahanku." "Oh sayang, kenapa kau lakukan itu?" "Aku minta maaf ayah, aku bodoh dan bersikap seperti anak kecil." Itu tak apa. Tapi harus kukatakan, aku kecewa Laura. Aku akan bicara pada Christian nanti. Kuharap kau mengambil pelajaran kali ini dan jangan pernah lakukan itu lagi. Mengerti? Ya ayah. Kemudian ia pergi. Aku menghela napas lega saat tiba-tiba, "Ayah? Apa kau memanggil Pak Smith ayah?" "Oh tidak. Aku tak tahu kalau Christian sedang berdiri di belakang kami." Nah, kenyataan akhirnya terungkap. Sebagaimana bisa kalian lihat, Pak Smith, General Manager perusahaan, adalah ayahku. Tapi tak satu pun, bahkan Christian, tahu itu. Lalu Christian melanjutkan, "Kenapa kau tak cerita kalau Pak Smith itu ayahmu? Dan kenapa kau sebarkan rumor mengerikan tentangku, Laura? Kenapa kau lakukan itu padaku? Apa aku tidak seperti orang bodoh bagimu?" Dia marah sekali sampai hendak beranjak pergi. Dengan cepat kuraih tangannya dan mulai menjelaskan. "Aku tak memberitahumu Pak Smith ayahku karena aku takut kau merasa tertekan dan tak mau denganku lagi." Christian tak berkata apapun, dia hanya berdiri terdiam di sana. Jadi kulanjutkan. "Soal rumor itu, aku minta maaf. Aku mengacau. Tapi tolong, kau harus mengerti. Sejak semua orang tahu aku pacarmu, mereka mulai bergosip tentangku dan mengucilkanku. Aku merasa begitu terluka dan kesepian saat yang kuingin hanyalah supaya bisa berbaur. Hingga suatu kali, semua orang bicara lagi denganku saat tak sengaja aku mengeluh tentangmu. Dan mereka memperlakukanku seperti teman setelahnya. Tapi mereka selalu lapar akan lebih banyak gosip tentangmu. Jadi aku harus mengarang sesuatu. Hingga akhirnya aku hilang kendali. Aku sangat menyesal, Christian." Christian menghela napas, kemudian memelukku. "Aku minta maaf itu terjadi padamu di kantor. Aku tak tahu kau kesusahan. Lain kali kau harus memberitahuku. Jangan sembunyikan sesuatu seperti itu, oke?" Aku mengangguk sambil tersenyum dan dalam hati berterima kasih ke pacarku yang sangat baik. Tapi hampir saja kuhancurkan karirnya hanya untuk puaskan rekan kerjaku yang banyak omong itu. Tapi syukur, pada akhirnya semua membaik di antara kami. Pada akhirnya, semua orang tahu kalau Pak Smith adalah ayahku. Karena, ya, mata dan telinga ada di mana-mana di perusahaan ini. Kalian tak bisa sembunyikan apapun. Lalu mereka mulai bergosip, Christian cuma pacaran denganku untuk posisi manajer. Astaga, mereka tak akan berhenti ya kan? Tapi bagaimanapun, aku tak lagi peduli. Program magangku akan segera berakhir dan kuputuskan tak akan kembali ke perusahaan ini. Jelas. Akan kucari lingkungan yang lebih sesuai. Tapi sebenarnya masa magang di sana mengajariku pelajaran berharga. Bahwa kau tak seharusnya peduli apa yang dipikirkan orang tentangmu dan hindari semua drama kantor itu. Itu sungguh melelahkan. Wow, menakjubkan. Jadi, aku akan tinggal di sini mulai sekarang? Tak dapat dipercaya. Semua terjadi begitu cepat sampai aku kesulitan untuk percaya ini nyata. Kemarin sore ketika aku bantu-bantu di rumah makan keluargaku, tiba-tiba seorang kru film bergegas masuk dan mengaku mereka dari program reality show Cinta Lama yang Hilang, yang menyatukan kembali anggota keluarga yang hilang. Sementara aku berdiri di sana kebingungan, mereka mengumumkan padaku bahwa aku ini anak hilang dari sutradara kenamaan Gabriel Perez. Apa? Apa itu artinya orang tuaku mengadopsiku?
Berinang air mata, orang tuaku memberitahuku bahwa 13 tahun lalu, di sebuah pameran yang ramai dan penuh sesak, mereka melihatku berkeliaran tanpa tujuan, jadi mereka membawaku pulang. Dan meski mereka melaporkan ke polisi, tak ada hasilnya. Jadi mereka putuskan untuk mengadopsiku. Dan dimulailah hidupku sebagai nona muda keluarga kaya. Seperti yang kalian perkirakan dari rumah seorang sutradara terkenal, mansion ayahku sangat sempurna. Mulai dari perabot desainer hingga dekorasi yang trendy. Keseluruhan rumah seperti kastil bergaya Prancis. Kupandangi foto berukuran besar dari orang tuaku yang tampak hebat. Tiba-tiba, ada bisikan. Tuan pasti senang sekali Anda tahu. Istri keduanya tak bisa memberinya anak setelah bertahun-tahun lamanya. Ya, sekarang setelah beliau semakin tua, beliau harus mencari anak biologisnya untuk bersandar. Oh, jadi wanita ini, wanita yang datang dengan ayah di pertemuan kembali kemarin bukanlah ibu kandungku? Kalau begitu, aku penasaran siapa ibuku yang asli. Nona, silakan masuk. Di dalam adalah orang tuaku dan beberapa pakar yang kemudian segera menarikku untuk make up lengkap. Wah, aku terlihat sangat menawan. Rambutku sangat mengkilap dan make up ini membuatku terlihat glamor. Tak pernah di mimpi terliarku, kubayangkan aku akhirnya hidup di sini dan merasa bagai seorang putri. Berseri-seri dengan kebahagiaan aku berbalik melihat ayahku. Tapi tiba-tiba aku terkejut saat bertatapan mata dengan seorang pelayan. Ia tampak begitu sedih. Kenapa ia terus menatapku dengan raut muka misterius? Itu aneh. Carol, ayo lanjut. Aneh, tapi tak masalah. Mungkin dia selalu seperti itu saat melihat orang asing. Oh ya ampun, makan malamnya mewah sekali, termasuk kaviar dan steak. Ini sangat menyenangkan. Malam itu aku tak bisa tidur dan hanya berguling-guling di tempat tidurku sampai subuh. Tapi yang tak kutahu, hari melelahkan menantiku. Jam 5 tepat, aku diguncang sehingga bangun. Hah? Ada kebakaran atau apa? Pelayan memberitahuku kalau aku ada konferensi pers penting pagi ini. Dan sangat penting bagiku untuk tampil maksimal. Dengan grogi aku bangkit dari tempat tidur dan menjatuhkan diri di kursi. Aku harus mengenakan gaun mewah ini. Dan dengan tata rambut ikal yang kuno. Ini membuatku seperti terlihat berumur 25. Ya Tuhan, sumpah konferensi pers ini adalah hal yang paling membosankan yang pernah ada. Selama beberapa jam, percakapan mereka tak lepas dari pamer kekayaan mereka, membandingkan popularitas mereka dan semua hal yang berbau showbiz. Aku menguap puluhan kali, tapi harus kusembunyikan di balik tangan. Aku bisa rasakan ibu tiriku mengamatiku. Aku mau pulang saja. Kalian tahu, tipe orang yang paling kubenci adalah jenis wanita yang suka pamer dan mencemooh. Tapi sayangnya, hanya mereka yang berinteraksi denganku. Aku kangen bergaul dengan anak-anak seumuranku. Tapi, ya, sejak aku pindah ke sini, orang tuaku memaksa menyekolahkanku di rumah. Supaya aku tak terpengaruh dengan anak-anak yang lebih rendah. Parahnya, satu-satunya yang mereka ajarkan padaku adalah soal akting dan urusan film. Bagaimana itu akan membantuku masuk ke perguruan tinggi. Tapi tak hanya itu. Setelah belajar, meskipun aku lelah, ibu tiriku memaksaku jalani 2 jam ke depan olahraga di gym rumah. Tiap kali aku terengah-engah atau menyelundupkan makanan, dia akan menceramahiku panjang lebar. Bagian terburuknya adalah dia melarang apapun yang manis dan membuatku menjalani diet ketat makan, seledri dan hummus. Menjijikkan. Kemudian suatu kali aku tergelincir dan jatuh dari sepeda statis. Lalu pergelangan kakiku terkilir. Ibu tiriku sangat marah denganku. Sampai dia menyuruhku tidur tanpa makan malam. Aku tak tahan lagi. Jadi aku tertatih-tatih menuju ke ruangan ayah. Ayah, kenapa aku harus melakukan semua ini? Aku tak menyukainya. Ayah tak berkata apapun, tapi hanya memberi isyarat untuk mengikutinya. Ia menuntunku ke sebuah ruangan terkunci di ujung lorong. Saat pintunya terbuka, kulihat sebuah foto wanita yang sangat cantik tergantung di tengah ruangan. Tunggu dulu. Rambut baru dan bajuku sangat identik dengan miliknya. Ayah memandangi potret itu dengan mata termenung. Kemudian ia mengatakan bahwa wanita itu dulunya aktris yang sangat terkenal. Ia cerita bagaimana mereka jatuh cinta saat itu, lalu melahirkan aku. Jadi, itu artinya ini adalah
Ibuku? Itu benar. Ibumu sangat cantik, bukan? Dan aku akan membuatmu sempurna sepertinya. Kemudian ayah melambai agar aku keluar dari sana, mengunci pintu lalu pergi, meninggalkanku berdiri sendiri gemetaran. Ada sesuatu tentang kata-katanya yang membuatku resah. Penasaran akan ibu, kudatangi seorang pelayan tua untuk minta informasi. Ternyata di masa lalu, ayahku adalah manajer ibuku, dan berkat popularitasnya, ia mendapat banyak uang. Ibu adalah inspirasi bagi film-film ayah dan juga cinta dalam hidupnya. Tapi sayang, karena penyakit yang serius, ia meninggal. Itu trauma besar bagi ayah, dan ia seperti kehilangan dirinya sendiri. Sejak saat itu, pikirannya selalu menerawang, dan perkataannya tidak selalu logis. Apa itu benar? Tak heran, terkadang kudapati kata-kata ayah menakutkan. Waktunya untuk pelajaran yogamu, dan kenapa kau bicara dengannya? Sekarang karena kau sudah kaya, tunjukkan martabatmu. Jangan berurusan dengan staf. Kau bukan ibuku, kau tak bisa mengaturku. Beraninya kau, aku hanya baik padamu karena ayahmu yang memintaku. Gadis kecil bodoh sepertimu tak ada artinya buatku. Kau jahat sekali, tak heran kenapa. Kau tahu, ibuku ratusan kali lebih cantik darimu. Itulah kenapa ayah ingin membuatku menjadi sepertinya. Kau? Cepat atau lambat kau akan berakhir seperti putriku yang malang. Nikmati saja ketenangan ini sebelum badai datang. Hah? Apa katanya? Putri siapa? Bukannya orang-orang bilang dia tak punya anak. Lalu, beberapa hari kemudian, saat aku jalan di lorong, merasa lelah karena rencana dietku saat ini cuma makan 2 buah apel sehari. Ku dengar para pelayan berbisik satu sama lain. Lihat, dia tak akan bisa bertahan, tak akan berlangsung lama. Penampilannya semakin pudar, tak lama lagi. Ia akan berakhir seperti yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Aku mendekat bertanya, tapi saat melihatku, mereka langsung membuat alasan untuk kabur dari lokasi. Tiba-tiba, seseorang mendekat ke telingaku dan berkata, cobalah untuk mempertahankan penampilanmu. Kalau tidak. Hah? Aku berbalik dan melihat itu adalah pelayan yang aneh, Carol. Saat kulihat dia beranjak pergi, aku bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan hal itu. Jelas dia tak menyukaiku. Tapi kenapa? Jujur, ada begitu banyak hal yang membingungkan tentang keluarga ini. Semuanya jauh dari kata normal. Mungkin saja tempat ini ada di planetnya sendiri. Mereka menyembunyikan sesuatu dariku. Aku hanya perlu mengungkapnya. Suatu hari, sementara ayah dan Patricia pergi ke suatu acara, aku menyelinap ke kamar mereka dan mencari-cari kunci menuju ke ruang rahasia. Ketemu. Kuncinya tersembunyi di kotak perhiasan tua. Dan wah, ruangan ini penuh dengan foto dan DVD serta barang lainnya. Kutemukan sebuah album berlabel Keluarga Bahagia. Dan ada begitu banyak foto ayah dan Patricia dengan bayi perempuan kecil yang cantik. Ada satu foto anak perempuan itu berulang tahun ke-10. Tertulis di belakangnya, 12/15/2014. Selamat ulang tahun kesayangan kami yang manis, tetaplah jadi Carol yang cantik. Carol? Tahun kelahiran itu, mata hijau, apa mungkin? Itu dia, bayi perempuan itu adalah Carol si pelayan. Mungkin masa puber yang melanda mengubah penampilannya. Dan ia tak secantik dulu lagi, tapi aku masih bisa kenali paras lamanya. Jadi, Carol itu nona muda yang sebelumnya, dan juga putri malang yang disebutkan oleh Patricia. Itu masuk akal karena sepertinya Patricia lebih sering berinteraksi dengannya daripada pelayan yang lain. Aku bahkan memperhatikannya membantu Carol bereskan piring. Aku masih tercengang dengan rahasia yang baru saja ku ketahui. Saat ku tengok dari jendela dan lihat ayahku parkir di halaman. Panik, ku ambil foto itu dan lari keluar dari sana. Aku harus tinggalkan tempat ini. Kalau tidak aku akan berubah jadi Carol yang lain. Aku terus berlari, tapi kemudian aku menabrak Patricia. Oh tidak, tolong lepaskan aku. Aku tak ingin hidup seperti ini lebih lama lagi. Kumohon. Patricia merebut foto itu dari tanganku, lalu meraih pergelangan tanganku dan menyeretku. Lepaskan aku. Masuk ke dalam mobil. Kemana kau akan pergi? Ke rumah orang tua angkatku. Di perjalanan kami, Patricia cerita padaku semuanya. Dia dulunya aktris terkenal yang bertemu, lalu jatuh hati pada Gabriel. Awalnya, dia tak keberatan mencapai standar kecantikannya.
Tapi kemudian dia sadar kalau cara dia bersikap dan berpakaian semuanya didasarkan pada mendiang istrinya. Dia kira kalau memiliki anak akan mengubahnya, jadi mereka mengadopsi Carol. Dia sangat cantik saat masih kecil, jadi mereka memanjakannya dan membawanya kemanapun untuk dipamerkan. Tapi saat dia makin dewasa, wajah cantiknya mulai pudar, jadi Gabriel jadikan dia pelayan mereka. Ayahku butuh gadis cantik untuk menggantikannya, untuk jadi inspirasinya, jadi ia putuskan untuk cari yang lain. Faktanya, dia tak punya putri yang hilang. Sebaliknya, dia sewa detektif pribadi untuk mencari kasus anak hilang yang tak terpecahkan, lalu temukan aku. Oh my God, tak bisa dipercaya. Sekarang Patricia juga jenuh jalani kehidupan seperti ini dengan pria yang masih terobsesi dengan istrinya yang sudah tiada. Tapi dia merasa kasihan ke Carol dan juga padaku. Jadi, baiklah, ternyata Patricia tak sejahat yang kukira. Sebaliknya, dia cukup malang. Kami menyesal membiarkanmu pindah ke rumah itu. Aku tahu ada sesuatu yang tak beres dengan situasinya, tapi aku ingin kau bahagia tanpa harus khawatir soal uang. Jadi, kami melepaskanmu. Harusnya kami menyadari, kami sangat menyesal. Aku minta maaf tak bisa menghentikan Gabriel. Dia bertindak terlalu jauh. Aku terisak di pelukan ibu saat kulihat Gabriel. Dia merangsek masuk dan menyeretku bersamanya. Ini milikku. Jadi dia ikut denganku. Kau tak bisa membelinya begitu saja, dia putriku. Tepat di saat itu, adikku Hana tiba di rumah dari sekolah. Mata Gabriel berbinar saat melihatnya. Lalu dia langsung bergegas datang dan mencengkram lengannya. Hahaha, kalau begitu aku akan ambil yang ini. Tak begitu cantik, tapi aku bisa mengusahakannya. Kami semua menyerbunya dan membebaskan Hana dari cengkramannya. Gabriel tampak panik dan menolak untuk pergi. Orang tuaku harus mengiringnya keluar dari rumah, lalu menelpon polisi. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, awalnya, aku cukup marah dengan orang tuaku yang biarkan aku pergi begitu saja. Tapi kurasa mereka hanya ingin aku tak mengalami kesusahan uang atau semacamnya. Jadi, kumaafkan mereka dan kami semua sekarang hidup sederhana, tapi bahagia menjalankan rumah makan. Carol dan ibunya kadang berkunjung. Mereka pindah keluar dari mansion Gabriel dan sepertinya lebih bahagia saat ini. Sedangkan Gabriel, sepanjang sepengetahuanku, dia masih mencari kecantikan sempurna untuk menggantikan istrinya yang sudah meninggal. Ada bagian dari diriku yang merasa kasihan padanya. Tapi syukur, dia tak bisa lagi mendekatiku atau keluargaku, karena kami punya surat perintah larangan terhadapnya. Mengingat kembali semuanya, sekarang aku tersadar kalau aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Baiklah, kami mungkin tak kaya, tapi kami punya kebaikan, cinta, dan kebahagiaan. Dan percaya padaku, hal tersebut jauh lebih penting daripada kantong-kantong yang penuh berisi uang.